Ada aja nih Pak Bambang. Itu Jadi langsung ketawa ngak-ngak deh. Itu makhluk melata di udara. Mereka bilang manusia itu makhluk melata, Bu. Kurang pergaulan. Bukan kurang pergaulan, mereka tidak mau tahu. Pokoknya yang Ibu mau dengar? Mau dengar? Oh, udah gue putar. Coba Pak. Nah, gue putar lu, gue cari lu tar. Tenang Bu, bom di sini datanya full. Mana ini? Dul, naik Dul. Dul, naik dong. Aduh. Di mana ya? Gue cari dulu. Taruh ya. Nyariin. Taruh ya. Gue cari dulu. Ada di sini. Mereka ini parah Bu. Hewan melata. Oh, Ibu belum dengar ya? Aku putar di mana ya? Di mana ya? Di sini kayaknya. Ntar. Ya. Tuh data-datanya nih. Nanti Superman lagi nih pakai. Bukan Bu, Ibu dengar aja. Siapa tahu ketawa. Iya. Kalau di sini tuh channelnya bom itu channelnya menghancur kadrun. Ayo bom, gua tantang lu. Ya, gua ada lu, tak lari lu. Mungkin gila lu. Dia udah tahu Bu, makanya dia takut Bu. Takutnya duitnya hilang Bu. Takutnya dia nggak laku. Dasar kutu kupret itu semuanya tuh. Di mana nih? Kali ya. Gua mau kasih, oh ini ada nih. Gua mau kasih lihat yang ini. Ibu lihat ya? Ya, coba Pak. Kita lihat. Ibu kenal Ustadz Kenama? Kenal? Kenal? Tahu, tapi kenal enggak? Kita putar Ustadz Kenama dulu ya. Nih. Oke. Iya, selama ini kan siapa tuh kelompoknya bom sering bilang, mana ada katanya Al-Quran tuh ngaco. Mana ada di dalam Al-Quran dibilang katanya bumi di top. Nah, dia bilang kelompok ini ya, bom ya. Kita putar. Dulu. Mana? Ya. Bukan. Hemat itu yang menopang bumi. Udahlah, gak usah tanya-tanya. Tanya apa lagi? Kapal sudah. Melata sudah. Melata di atas perut itu termasuk anjing. Iya, anjing gila itu kalau dia jalan di atas perut, Bom. Oh, Bu. Anjing, ini hewan melata Bu. Ya. Oh, anjing itu hewan melata Bu. Dia mengatakan hewan melata Bu. Menyusui aku. Nah, nanti dia bilang burung Raja Wali lagi Bu ya. Ibu dengar ya. Itu disebut melata. Melata menurut KBBI itu berjalan di atas perut, menggesekkan perut, melata. Jadi bukan hanya kadal. Jadi kalau anjing gila dia, maka itu disuruh dibunuh di dalam Al-Quran karena dia bahaya. Anjing gila itu suka jalan seret perut. Ada elang di situ, iya elang yang galak, yang mau musuhnya yang mau menerkam, itu dia merendah gitu. Itu sebutnya melata. KBBI, Bom, baca KBBI. Hancur amat hidup lu, Bom, nggak tahu apa-apa, Bom, ya Allah. Gua nggak tahu apa-apa ya. Jadi dia mengatakan bahwa saya nggak tahu apa-apa. Kita putar lagi yang dibenarkan oleh Ustadz Koplak lagi satu, namanya Adriansyah. Kita dengar. Dabah, ente bisa dibuka di Quran surah Al-Baqarah ayat ke 164. Itu ada kata dabah ya. Jadi gini, ada kata seperti ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma anzalallahu minas sama'i mimma'in fahya bihil arda ba'da mautiha wa bassa fiha min kulli dabbah. Nah, iya, itu betul. Gitu. Jadi dan Allah menurunkan apa yang diturunkan Allah dari langit berupa air, lalu dengan ia dihidupkannya setelah mati atau kering, dan ia ditebarkan di dalamnya bermacam-macam binatang. Jadi bisa artinya itu bisa berbagai-bagai macam binatang gitu. Nah, jadi pertanyaannya gini,
di Asura ayat 29 ini bilang Pak Bom ya, itu binatang apa saja yang ada di langit. Nah, Benar ya. itu katanya. Binatang apa aja Oke, berdasarkan kita sepakati dulu. Ya makanya gini loh. Nah, ini ustadz besarnya mereka ini, ustadz besar. Kelemahan teman-teman kadang itu berdiskusi itu apa namanya, bukan kita yang pegang kontrol, itu salah. Dalam sebuah diskusi yang pegang kontrol harus kita, wajib. Itu nomor satu. Kita sepakati dulu. Apa arti melata? Apa arti melata? Sepakati dulu kita. Coba. Itu harus sepakat gitu loh. Melata kan merayap. Merayap gini. Nah, burung itu merayap nggak kalau di udara? Atau berjalan? terbang. Atau lompat? Burung terbang, Bang. Terbang. Bukan merayap? Bukan. Terbang. Ah, oke. Itulah kekurangan kita. Betul. Nggak menganggap bahwasanya burung itu burung itu merayap, Bang, di udara, Bang. Bodoh juga kau. Nah, jadi gini, maksudnya pengertian secara umum saja menurut aslinya. Terus ada burung merayap. 29 Dijelaskan Bah, kenapa kan band-band orang kah? Aduh, band-band lagi. Aduh, kenapa di band kah? Aduh, kenapa kalian band-band peringatan lagi dari TikTok lagi? Aduh, koplak. Di band lagi, kita dilaporkan lagi nih. Dasar. Teman-teman, kita live ulang lagi ya. Boleh ya? Yang di YouTube tidak apa-apa ya? Babel Idara, Bunda Hana. Kita live ulang ya. Oke. Ya Pak. Bunda Hana, kita live ulang. Babel Idara, Pak Timothy, penggugat, kita live ulang lagi. Udah dilaporkan lagi nih. Bahaya kalau kita teruskan bisa kena ban. Iya. Oke. Kita ulang lagi ya. Aduh, udah 2 kali ya. Kosong, Adit kosong. Wisata permandian Rita posting So punya nyali kau naik. Kalian yang menuhankan manusia menjilati ludah. Ada borsim. Aduh. Ayo Bu Borsim. Kami menuhankan manusia yang mana kami tuhankan? Manusia mana yang kami tuhankan? Manusia mana yang kami tuhankan? Aduh Bu. Manusia yang disalib. Manusia yang disalib yang dituhankan. Manusia yang mana yang dituhankan Bu Borsim? Manusia yang disalib. Aduh, ada aja ibu ini masuk dia langsung ini dia. Belajar lagi ibu. Belajar. Ibu belajar lagi. Belajar ibu lagi belajar. Tadi Mbak masuk di channelnya ICS ya? Enggak. Aku baru buka Komal. Aku baru live. Ada Oten yang bilang kalau kami orang Islam menuhankan manusia. Ada Oten yang bilang kami Islam ini menuhankan manusia. Manusia yang mana kami tuhankan? Manusia yang disalib. Oh tidak. Astagfirullahaladzim. Oten ini lucu ya. Ya memang begitulah Oten suka lucu-lucuan. Oten, ayo main Otenan asyik. Ica tadi ketar-ketir ditanya sama ibu tadi, saya kira Mbak enggak. Aku enggak pernah dinaikkan sama Ica. Ica enggak suka sama aku. Ica enggak mau diskusi sama aku karena terlalu vulgar katanya. Naik kopiah berpial, naik kopial. Katanya Allah Muhammad itu agama Kristen. Naik kopial. Pial berdahak naik kau. Naik kopial.
Bihal, naik kau deh. Ayo oten-oten yang mau diskusi silakan naik. Oten-oten yang nantang Bang Juma silakan naik. Oten-oten yang mau syahadat silakan naik. Ayo. Oten-oten yang mau disunat silakan naik. Sunat massal. Oten-oten yang mau diskusi silakan naik. Oten-oten yang ada si Julius, perbaiki dulu gigimu. Perbaiki gigiku. Gigiku lebih bagus daripada otak kau menuhankan manusia. Gigiku lebih bagus daripada otak kau yang menuhankan manusia. Waalaikumsalam Adi. Gigiku lebih bagus daripada otak kau. Gue perempuan Bahlul tuh lah otak. Memang kalau laki-laki ini tololnya minta ampun ya, Oten ini. Astagfirullahaladzim. Gue dikatain belum sunat, gue perempuan Bahlul. Astagfirullahaladzim, dasar. Makanya itu otak kalian itu kebanyakan makan babi, terus otak kalian tuh penuh lemak babi. Tololnya minta. Sama aja. Siapa? Not me itu naik aja. Jangan jadi pengecut. Kasih alamat, saya kirimin BH nanti. Nang aja, not me. Takut dia. Mereka nggak bisa diskusi Bang ya. Ya nggak bisa. Nggak ada ilmu mereka. Iya. Babel Lidar di mana ya? Dia bilang iri semua. Ya, teman-teman yang mau naik bergabung silakan. Yang mau bertanya dengan Pak Bom silakan. Teman-teman dari Islam juga mau bertanya silakan ya. Ya, bertanya boleh. Kok Bom takut sama Suma dan Nandar? Aneh-aneh aja. Pak Buas, mereka kok bilang Bom takut dengan Zuma dan Nandar? Kok takut? Kalau takut kan nggak pernah diskusi. Ini mereka ini memang umat koplak betul ya. Enggak kok panggil koplak ya. Sudah BTL, botol lagi. Betul nggak Bang? Udah botol, koplak lagi, aduh kucluk lagi, aduh. Saya itu malu kalau saya dibilang botol loh. Marah saya Bang. Saya kalau botol, saya lihat tuh kekurangan saya di mana. Saya ingin belajar kalau saya bilang saya botol. Saya ingin belajar. Kalau gitu mari botol-botol naik dong, kita belajar yuk. Botol. Botol. Aduh, ada penawaran apa? Aduh, penawaran kalau kasih baju boleh. Kalau mau bilang beli baju, ini orang-orang tahu nomor dari mana? Mungkin dari Google kap, dari YouTube kap ya. Ditawarin, Bom mau beli baju nggak? Gua nggak perlu baju. Nih, tena na botol lo. Teman-teman, itu kalau Zuma Pak Buas, nanti kalau naik saya mau menyanyi lagu. Mondololo pacel, paluk kalau minyak, siapa na luka, si botolo si Suma. Itu lagunya itu. Si botolo si tangga. Itu bahasa Makassar itu lagu-lagu itu. Nah ini dia baru WA lagi nih. Kau masuk. Siapa yang blokir kau, tolol? Kau masuk.
Ngadal bacul. Palukan minyak. Aduh. Wah. Kenapa jatuh-jatuh lagi nih? Ya, silakan mau masuk silakan. Kalau buka blokir di mana? Katanya enggak. Zuma bilang saya ada blokir dia. Sama periksa dulu. Di mana bro ya? Pak John Timothy. Pak John, Zuma dia bilang saya blokir dia. Blokir dia di mana? Siapa yang blokir? Coba ya, pengaturan berkomentar. Pengaturan. Pengaturan akun yang dibisukan. Coba ya. Nggak ada diblokir di sini. Moderator, nggak ada yang dibisukan sini. Zuma ini tukang tipu. Dia bilang saya blok dia bang. Saya cek di sini, saya nggak pernah blokir orang. Pengecut dia. Pengecut kau. Siapa yang blokir? Masuk loh. Kau sekarang masuk di Airben atau di siapa? Atau di channel Kristen. Channel Kristen. Nanti aku ke situ. Ayo semua. Kau masuk channel Kristen, nanti saya ke situ. Dia sudah WA. Dia bilang saya blokir. Bagaimana caranya blokir orang ya? Pengaturan. Pengaturan moderator, pengaturan komentar. Nggak ada ini. File blokir institusi nggak ada. Akun yang dibisukan tidak ada. Kagak ada. Saya nggak blokir, sudah cek nggak ada nih. Mereka ini penipu bang ya. Mereka bilang saya blokir. Ya udah pastilah. Kalau nggak nipu nggak makan. Mereka kan masih Jumatan tuh sekarang. Iya. Hari Jumat ya. Ya. Teman-teman Islam ada yang mau bertanya kah? Aku yang, ayo sudah mari sini lagi. Not me. Not me di report aja pak. Aku yang report tadi kenapa rupanya? Report aja. Di report aja gantian. Ya gua blokir lu ya, biar gak usah masuk. Ada musuh nih, musuh nih. Shalom Bapak Pendeta yang terkasih tersayang terhormat. Nggak musuh ini Bapak Pendeta. Saya kira musuh. Jangan dong, aku kan Fortuna Pak Pen. Masa nggak kenal aku sih? Pak Pen. Saya kira pacarnya. Kan kedengeran khas kan? Saya kira pacarnya Suma. Amir. Halo bro. Amir ya, Amir Bakri ya. Pak Pen, masa nggak jelas suara saya? Kan selalu loh sama Pak Pen. Kalau penuh aku di bawah dengerin, jaga gawang, nampol-nampolin orang. Kalau pada nggak bener typingnya. Oke lanjut Pak Pen, salam semua, salam yang ada di room ini. Angel, kamu diajakin jadi istri ketiga sama itu yang di bawah namanya Not Me. Hah? Gue dijadiin istri ketiga. Dia mau gak gue jadiin suami ke-10? Emangnya perempuan doang dijadiin istri ketiga? Sini dah gue kasih lu jadiin suami ke-10. Tiap bulan. Oh, Suma.
Suma. Suma. Jadi. Mantap ini Suma nih, kita diskusi dan Suma nih mantap. Saudara-saudara penyembah Yudas, apa kabar semuanya? Lo kok bilang penyembah Yudas nih Suma? Lalu siapa yang kalian sembah kalau bukan Yudas? Coba kau buktikan bahwa kita sembah Yudas. Lu sembah lu yang akuin mati nggak kalau terkutuk, yang mati terkutuk di atas tiang salib siapa? Ayo. yang terkutuk itu kita, bro. Kau baca kita baik-baik, bro. Kok kita? Enak aja Loh. kita. Coba kau baca Galatia 3 karena kita. Udah. Udah lu tanya sama lu, sabar. Tadi sebentar. Tadi kan lu bilang terkutuk, gua tanya sama lu. Siapa yang terkutuk di atas tiang salib? Sabar. Ayo. Bu Angel sabar ya. Ayo. Sabar. Zuma. Lu diam dulu. Siapa yang terkutuk di atas tiang salib? Kita yang Ayo. coba kau baca Galatia 3:13. Aduh, Bu Galatia Fortun sabar, 3 Bro. nomor 13 kita di situ. Kita untuk Kristus. Ayo. Karena kau tahu bahasa Indonesia enggak? Kau sapam. Oh, baca dalilnya. Oh, saya buka ya. Saya buka Kenapa dalilnya ya. kita? Apa hubungannya dengan kita? Iya sabar, karena kita udah gampang. Gua buka. Habis itu gua tanya sama lu ya. Silakan. Ya oke. Sebentar, gua Katanya buka. kamu bahas yang terkutuk. Iya ini sudah terkutuk ini. Gua baca udah. Ayo. Sebentar, Atur santai, Bro. timer, Sudah atur. Sebentar aja panggil orang atur Naik timer. Gua semua nggak tahu. yang bisa hadapi. Iya, Kalian tuju saya sabar. sendiri ya. Jangan tahu sendiri. Sabar. Tahan apa Suma tahan apa sabar. Iya, silakan tunjukkan dalilnya. Sudah. Ayo. Bro Jumbo. Mana tertulis di situ? Ayo. Oke, kau bilang karena kita toh. Iya. Ini. Gua kasih lihat ya. Nih. Oke. Kristus telah menebus kita. Kita ini orang yang percaya dari kutuk hukum Taurat parah. dengan jalan menjadi kutuk. Apa nih Bu? Apa nih? Iya. Kita di situ. Oke. Nah, Karena sabar. Karena apa? Karena apa? Karena kita. Kita yang terkutuk siapa nih? Ini menjadi kutuk karena siapa? Ya karena kita tertulis. Iya kita yang terkutuk Sumador. Sekarang sudah. Gini. Sekarang Sekarang gini. Sejak kapan hukum Taurat itu dikutuk? Sabar. Sejak kapan hukum Tuhan itu kutuk? Sabar lu Suma. Ini kalangan Paulus ini. Sabar. Lu mau bicara ke enggak? Gua tanya sama dulu. Allahmu bisa menghapus dosa Itulah enggak? yang saya tidak suka di Komalmu. Suma, karena lu gak mau bisa bicara, sabar lu gua bicara. Gua udah Kamu jelasin. cuma berani kan mute. Bukan gua bicara lu diam. Jumbo ada aturan di Saya nggak suka kalau Anda bicara begitu. Saya kan udah jelas. Iya, saya minta pertanggungjawaban dong. Iya, sabar dulu. Oke, kalau begitu kau tunggu di Erben sudah. Surat Paulus ini. Aduh, parah nih orang. Makanya saya malas ke tempatmu. Bukan karena kau nggak bisa diam, gua bicara dulu. Lu nggak mau, lu takut ditanya lu. Apa Cuma pula saya datang ke sini markasmu kok takut pula dada. bukan, lu nggak bisa ngomong. Kau Gua itu tanya, yang tidak pernah mau gua tanya masuk sama ke dulu lo. Komalku. Oke, gua Kamu tanya sama tidak lu. pernah mau takut Ini masuk di Al-Quran. Komalku. Gua tanya sama lu. Allahu Akbar. Ya, gua tanya sama lu yang terkutuk ya. Gua tanya sama lu, bentar gua tanya sama lu udah. Yang terkutuk siapa nih data? Gua mau baca. Ya, surat Al-Jin ya, ayat 27. Gua tanya, Tuhanmu Maha Kuasa enggak? Oh iya dong, makanya dia bisa membunuh Tuhanmu si Yudas itu. Sudah sabar. Surat Al-Jin ini, kecuali kepada Rasul diberikan ridho, oke? Nabi Muhammad diberikan ridho oleh Allah. Sesungguhnya dia menempatkan penjaga-penjaga dan malaikat di depan dan di belakang. Pertanyaan saya, Nabi ini kan dijaga oleh malaikat kan, betul? Mana dalilnya? Ini Rasul ini. Mana? Rasul ini diridhoi Allah. Sesungguhnya dia menempatkan penjaga-penjaga malaikat. Ini Al-Quran ini, surat Al-Jin 27. Nabi kan dijaga ini. Dijaga oleh Allah, malaikat-malaikat. Betul? Betul nggak? Saya tanya dulu. Tidak ada masalah, ini benar. Rasul dijaga kan? Ya terus. Sama malaikat kan? Belum Gua mau tanya selesai sama ya. lu dulu. Belum selesai tentang terkutuk tadi ya. Iya ini makanya saya mau terkutuk. Ini judulnya terkutuk. Udah. Amat tanya malu. Gua tanya malu. Belum selesai kasusnya tadi pindah kemana-mana. Gak pindah kemana gimana. Gua tanya sama lu dulu. Ini kan Nabi dijaga toh? Nabi dijaga oleh malaikat kan? Betul? Coba bacakan dalilnya. Oke, nih surat Al-Jin 27. Terus? Oke.
kecuali kepada rasul yang jadi rasul yang dijaga cuma Nabi Muhammad. Sesungguhnya dia menempatkan penjaga-penjaga Mana malaikat. tulisannya bahwa hanya dia yang dijaga, mana? Ini Mana kecuali dalilnya? rasul-rasul yang diridhoinya. Coba 16. Ini Al-Quran diturunkan untuk siapa? Al-Quran diturunkan untuk siapa? Mana Loh ini dalilnya? Al-Quran, coba kau baca dulu Al-Quranmu. Mana? Al-Quran ini diturunkan untuk siapa? Illa manir tada min rasulin fa innahu yasluku min baini. Oke. Terus apa masalahnya? Oke. Nggak ada masalah, saya tanya ini untuk siapa? Rasul kan? Ya, Nabi Muhammad dijaga oleh malaikat kan? ya. Oke, mantap. Terus? Setuju ya, dijaga oleh malaikat. Oke. Yes. Gua mau tanya sama lo, ya. Ntar. Gua mau tanya sama lo. Ntar tenang, bro. Di dalam hadis Muslim, ya hadis Muslim Sahih, Wes, mantap. 4059. Di sini Nabi lu kena sihir. Gua mau tanya. Nabi lu kena sihir. Iya, udah tenang. Nih. Terus? Ya, nabimu kena sihir. Kan nabimu kan dijaga oleh malaikat. Muslim Nih, hadis Muslim ini. Hadis Muslim. Nih 4059. Banyak dalilnya saya bisa tunjukkan. Nih, betul nggak? Nah, gua tanya lagi. Hadis Muslim berapa? Nih, baca nih 4059. Bisa bacakan saya? Buta huruf ya. Bacakan apa? Buta huruf itu penulis kitabmu, bro. Buta huruf itu. Mata nggak bisa baca. Enggak, gua mau tanya sama lu, Suma. Apa? Iya, nabi lu nih kan gua mau tanya. Iya. Ya, Terus? ini kan Sahih Muslim. Kau setuju kan? Tadi kan nabimu dijaga oleh malaikat kan? Ini hadis Muslim Sahih ya. Gua baca ya. Gua baca ya. Silakan, Oke. silakan. Papen kasih At-Taubah 16. Tuhannya kagak Sebentar. mau tahu. At-Taubah Telah 16 menceritakan aja, kepada Papen. kami. Sebentar Bu, kalau ibu berisik nanti aku kasih turun. Ntar ya, saya nggak pilih sabar. Saya diskusi nih. Telah menceritakan kami Abu Quraib, telah menceritakan kepada kami Ibnu Numair Hisyam dan bapaknya dari Aisyah berkata, seorang Yahudi dari Bani Suraik bernama Libid bin Asham, penyihir. Ini menyihir Rasulullah SAW sehingga beliau mengigau karenanya. Beliau rasanya melakukan sesuatu yang sesungguhnya tidak dilakukan. Karena itu kepada suatu hari, suatu malam beliau berdoa. Kemudian berdoa. Sesudah itu beliau bertanya kepada Aisyah, ya Aisyah, ingatlah engkau bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala pernah memberikan kepadamu tentang kedatangan dua orang laki-laki yang duduk. Inilah kumalmu. Siapa nih ya? Sabar ya. Sabar ya. Inilah kumalmu. Sabar. Inilah Nyanyi ya. kumalmu. Sabar ya, yang menyanyi siapa ya? Inilah kumalmu. Suma kau membawa orang ya? Nah, inilah kumalmu. Itulah temanmu. Kau enggak lihat Lo tidak ada semua di mulut kau Suma. Kau enggak dengar itu. Kau membawa orang ya? Kurang aja nih Suma bawa tim ke sini dengan cara masuk di channel saya. Dia habis itu bilang kita kacau. Itu siapa Itu bicara? temanmu. Oh tidak ada, semua saya sudah mute. Lah itu temanmu tadi. Coba kau jawab ini. Ini oke kita lanjut nih. Sebaliknya apa tadi? Alah Suma kau penipu memang kau. Jawabnya kena sihir. Ini nabimu kena sihir ya. Nabimu kena sihir. Bertanya siapa yang menyihirnya? Yang satunya menjawab Labid bin Asyam. Berarti yang menyihir ini Labid bin Asyam. Itu pertama saya. Baca Kedua, terus sampai selesai. ya sabar. Baca yang bertanya lagi dengan sihirnya. Sabar gue masih baca. Selesai. Sampai Dia selesai. menjawab pakai sihir serta mayang kurma kering dan bertanya lagi dia di mana sekarang? Mana Ini di situ? gua lagi jawab. Mana kena Dia sihir? Loh ini ada sihir ini. Mana? Nih sihir ini Mana? tulisan besar ini. Kena sihirnya siapa? Siapa yang mengatakan begitu? Hah? Loh ini dari awal ini gimana Di sih situ, ini? di sini jawab Nabi Muhammad SAW tidak, karena Allah Subhanahu Wa Taala telah menyembuhkanku. Tidak mana tidak. Saya baca ulang ya. Sebentar. Subhanahu Wa Taala telah menyembuhkanku. Sabar. Saya baca dulu. Sabar. Di mana dia sekarang dijawabnya? Zumur bi Aslan, kata Aisyah. Rasulullah SAW pergi mencari. Dia pergi mencari barang-barang. Ditemani beberapa orang. Sabar, saya tunjukkan dalil banyak ya. Nah, sabar ini oke. Nah, ini satu dalil. Sebentar, gua bikin dulu. Lu tenang aja. Ntar.
Arya Sumaya, lu kan minta dalil bukan satu. Gua setuju sama lu, dalil bukan satu. Saudara Suma, lu tenang aja. Kita kan santai aja toh bro, santai aja kan bro. Iya, Santai nanti aja, kau jawab Tuhanmu itu diangkat sama setan ya. Tuhanmu dikontrol sama setan. Lu ketemu bom-bom, lu ketemu Siap-siap bom-bom. lu ye. Udah tenang aja, lu tenang aja. Pertama kalau gua Al-Quran hadis gua nggak tahu ya. Gua baru belajar sebentar. Ya, Oke, habis ini sebentar kau ya. bawa Tuhanmu dibawa sama setan ya. Oh tenang. 2047. Tenang Suma. Iya, saya tenang dong, masa tidak? Hadis Muslim, tar. Itu kan satu. Masih ingat ya, Yesus terkutuk ya, Tuhan kau itu terkutuk ya, pasti yang balik ya. Jangan kau bawa-bawa lagi kemana-mana ya. Ingat ya, Tuhan terkutuk. 2047. Gua buka dulu. Ayolah, kok lama kali, aduh, gimana Kan ini pelan-pelan kalian? kan saya sendiri kerja tuh. Aduh, lama sekali kau ini. Tar, gua catat dulu ntar. Aduh, ini kenapa lainnya lagi nih? Ntar gua. Ntar. Lo jangan, lo ada bawa orang ya Sumaya, kenapa ikut-ikut gitu? Alah, kau itu emang saya Kristen yang suka culas. Ada-ada aja kau. Nipu-nipu kau. Ntar ya. Sabdar, apabila mengungsi itu, oh ini. Nabi dulu diracun tuh juga toh? Yang Tuhanmu itu diracun, masa kalau perhatikan kok kau sibuk kali dengan Nabi. Nabi lu nggak diracun? Nabi diracun, kamu sibuk. Tuhanmu dibunuh, kau nggak sibuk. Nggak, gua Aneh tanya kali Nabi kau, lu. Bom. Nggak, masalahnya saya mau tanya lo. Saya mau tanya lo. Kemana-mana, perginya ke Nabi lu kan, tampol aja. Nabi lu kan Kena diracun. tampol Nabi lu aja terus kau itu. gimana Nabi sih? diracun, Tuhan dibunuh. Iya, gua mau tanya. Mama, Iya, saya mau tanya, Suba. Susah kali Nabi lu, hidup kau, nah, Bom. lari kan? Nabi, lari kan? Nabi diracun. Iya, diracun terus Nabi disihir. Betul nggak? Betul nggak? Lu akui? Tuhan disunat, Tuhan dinetein, kau Sebentar. Tuhan dibunuh. Kau udah pikir. Suba mau diskusi enak nggak? Lah, saya bicara fakta. Ya, Nabi Nabi lu diracun, Nabi lu diracun, toh? disihir, Nih, Nabi nih, gua baca ya. dilahirkan. Versus Nih. Tuhan Nih. dinetein. Sebentar, bukan pertanyaan saya itu. Tuhan Bukan pertanyaan saya itu. Tuhan disunat. Suma, Tuhan Suma, dibunuh. bukan itu pertanyaan saya, Suma. Mama, penderitaanmu. Suma, Masya Suma, Allah, Masya Suma, Allah. Suma. Penderitaanmu, Tuhan Inilah dibunuh. Suma ya. Nggak bisa diskusi baik-baik ya. Kamu kenapa Suma. pusing? Nggak, gua mau tanya. Nabi disihir. Suma. Nabi kemudian Suma, diracun. santai Suma. Jangan kejang-kejang Suma. Biasanya itu. Suma. Aduh Ya ini. Tuhan dibunuh. Sabar Suma, itu bukan diskusinya begitu. Sebentar Ibu Angel. Suma, tolong diam Suma. Suma begini. Nabi lu kan Nabi lu tuh kan kena sihir, kena Kamu kutuk. sibuk Nabi Gua disihir. mau tanya, lu jangan nangis. Gua mau tanya, kerja malaikat ini apa? Bodyguardnya Tuhan nih dibunuh. tebus. Berarti Tuhan, ini kan bukan mau diskusi Suma. Lah, kamu ngapa? Jumbo teriak doang. Suma, sebentar, Ibu Angel tolong diam, Ibu Angel. Nah, Ibu Angel inilah tolong saya diam. malas ke tempat. Bukan karena kau ngomong terus, kau nggak mau diskusi baik loh. Teman-teman tolong terpeler. Kamu Sebentar kalau Suma, lagi- Suma, kau dengar dulu pertanyaan saya Suma. Sebentar, Kamu kalau gua lagi tanya. tidak- Suma, jangan Tidak kau ada lari Suma. beras. Suma, kau dengar pertanyaan saya Suma. Kirim Suma. Nah ini kan Suma nggak bisa saya. diskusi baik ini. Gak usah kok kayak gini-gini, Bom. Suma, dengar gua bicara nggak Suma? Sekarang gua mau bicara ya, lu diam ya. Kamu diskusi dengan saya, Bom. Kau pakai timer. Kau bahas apa? Iya sabar dulu, gua mau tanya. Tadi kan lu sudah gua tanya, lu sudah tanya gua. Saya layani apa? Giliran saya, kau jangan Biar kau begitu semua Suma. se-Indonesia ini saya orang. hadapi, ngerti kau? Gayamu. Atur timer. Warung kita, Nabi bikin timer, diracun warung kita. Bukan warung versus timer, silakan Tuhan warung kita. dibunuh. Ayo. Suma, lu nggak mau bicara, gua bicara dulu. Temanya Nabi diracun versus Tuhan dibunuh. Ayo. Ayo, sudah, sudah. Oke. Tuhan bilang oke. Sip. Silakan. Oke. Siapa yang ngatur timernya? Ayo. Warung kitab, silakan bikin timer, warung kitab. Nabi diracun versus Tuhan dibunuh. Iya, silakan. Tuhan dibunuh ya. Oke.
Sabar kasih Suma, semua Suma kesempatan diam dia ya. tertawa seperti Allah. Tidak Iya. usah pakai mute. Iya sabar dulu, lu nanti bikin gua kena room cut goblok. Santai aja bro. Makanya lain kali kalau mau cari beras, WA saja nomor rekening. Wah, yang cari beras siapa bro? Ngapain kok Lu kenapa ngemis-ngemis saya kejang-kejang harus Suma dengar dulu Suma ya, gua Ngapain bicara ya. ngemis-ngemis saya Suma, lu diam dulu. Ini Bom. lu ini meriam bambu betul lu ini. Lu Ngapain parah. Lu diam ngemis-ngemis dulu. saya harus kesini ngapain? Lu katanya nentang Kalau pendeta mau dialog, dia- Saya bentar. Lu katanya Kalau mau nentang dialog pendeta. baik-baik, Aduh. Temer. Aling, Gitu lu. tenang dulu. Iya, sabar lu tenang bicara. Gimana kita mau bicara, Suma? Aling, Aduh, Tenang, para tenang dulu, Aling. Tenang. penyembah Yudas ini parah, penyembah Yudas. Nyembah batu aja Raswa tenang. Kayak Yudas punya sakar, hati-hati. Kolose 2 nomor 9. Sakarnya Tenangkan Yudas semua. juga adalah sembah. Ya, tenang, Siapa gak usah di panas. Bu Angel Kolose minta 2 maaf nomor ya. 9. Ibu Angel Batu minta maaf. sakarnya Diam aja juga Ibu Angel ya. adalah Tuhan, hati-hati. Suma tenang dong. Suma tenang Atur dong. temer, bom. Atur Iya temer. sabar. Gua kasih ada orang kata Sabar dulu. dulu Zuma. Kalau habis minum kencing onta tenang dulu. Sabar. Temer. Suma diam dulu Suma. Kita belum diskusi dong. Santai aja Kalau bro. sudah belum diskusi ngapain? Atur temer dulu dong. Iya sabar. Lu temer. ngomong terus gimana sih lu? Atur temer. tenang dulu. Tenang. Sampai Tenang gua dong. bikin Sedangkan timer dulu. kalian Sampai datang gua. menjajah aja kami tenang. Silakan, Apalagi teman-teman, sekarang kalau bikin kami sudah timer, silakan, merdeka, teman-teman. paham kau? Dulu Pak Bom, nanti rungkat. Iya Suma diam nanti kita rumpat Suma. Pak Bom mute dulu. Kasih satu akun Pak Bom. Atur temer. Suma turun dulu. Sabar ya, Suma di bawah dulu. Ah, dia mau itu Pak Bom, dia mau Kita mau kena room cut ini. Dia mau bikin kita Iya, kena dia room mau cut bikin ini. room cut. Pak Bom di mute. Kasih satu akun Pak Bom naik. Iya. Iya, Betul. Pak, itu Iya, pakai ngomong Pak Bom, biar nggak. Iya, sorry ya, sabar ya. Iya. Jangan yang Dia Saya memang atur mau dulu ya, mancing. Suma ya, sebentar ya. Suma sabar dulu ya. Kita terlalu kecil suaranya. Warung kita terlalu kecil Iya, nggak apa-apa. Sabar ya. Saya nggak butuh toa sebenarnya. Saya nggak butuh toa untuk ngomong sebenarnya. Kalau Zuma butuh. Olonya dia Enggak, maksudnya Ibu Fortune nggak boleh bicara. Saya nggak suka, sabar. Ibu diam aja, nggak boleh. Saya nggak suka orang. atau bab 16 Papen. Kalau Iya nanti, artinya udah nggak nanti saya udah catat. Nggak usah. Maksudnya begini teman-teman ya. Nanti mereka bilang kita main keroyokan. Saya nggak suka yang begitu. Diam aja, tenang aja. Suma kau sabar, jangan kau lari. Jangan Saya lari pakai Suma akun ya. satu dulu. Tenang kalau dia Tenang Suma ya. Gitu mah Aling gampang. ya. Jangan kau lari ya. Sebentar. Aling tenang ya, Aling ya. Arthur, kasihan lo Arthur. Mana Olomo? Kagak tahu, Olomo nggak mah tahu. Atau bab 16 lo baca lo sono. Teguling-guling lo. Itu ada, tenang aja. Sebentar aja. Tenang. Tenang. Nah, pakai itu aja Pak. Ya, Iya, yang di hostnya di mute Pak. Hostnya di Iya mute. nggak. Ntar. Biasa cara-cara iblis mau dipakai Zuma. Aja. Nah, kita mute dulu lah. Oke, silakan. Tes. Bisa dengar teman-teman? Kurang Pak, kurang masuk, belum masuk tuh. Itu masih pakai mikrofonnya handphone. Tes. Belum masuk. Tes 1, 2, 3. Nah, mantap. Bisa dengar? Sampai ke arsip Bentar, Pak. Terdengar, tenang. Mantap. Zuma nih parah Zuma nih. Nggak bisa diskusi baik orang ini. Sebentar ya. Mana dia di bawah? Memang dia sengaja mau bikin room card Zuma ini. Sebentar. Zuma kau naik ya. Minta Zuma. Siapa yang bisa timer sini, bro? Siapa yang bisa timer? Siapa yang bisa di sini ya? Kasih tunjuk timer. Bisa timer. Nggak bisa. Buka, ini buka, pakai buka. tablet. Pakai tablet ini. Masuk. Tablet bisa. Ntar ya. Ntar aku kasih lihat dulu ntar ya. Ini mereka ini. Ya. Oke. Ntar. Oke.
Zuma? Bentar. Zuma mana? Kalau giliran ditanya mereka selalu gitu ya. Iya, aku juga heran nih kenapa ya? Lari dia takut kok. Dia takut. Enggak, emang dia ngejarnya itu untuk Diki tadi Pak Bom. Ya gua gimana? Dia ngomongnya mulut besar begitu kok gimana? Aku kena rungkat nanti gimana? Iya kan? Pakai ini aja, pakai Showtime aja yang dibawa Pak Bom. Showtime gimana? Oh, Showtime. Yang gambar bola Sebentar ya. dunia itu. Gambar itu ya boleh. Oh, berdua dan dia ya. Tapi nanti yang ini saya ngomong nggak bisa masuk gimana? Ustadz Ahmad, bentar ya. Jadi Hadis, akun Pak Bom Bom yang 06 ini di urutan pertama, baru urutan kedua Zuma. Itu. Iya, biar Pak Bom Bom aja berdua. Tenang Pak, kita ini Pak, kita ini dari belakang. Biar aman. Ya, satu tempat kursi ya untuk Gurunda Zuma official. Silakan. Bentar ya. Ya, untuk Aling ya. Naik link. Aduh. Dengaling kabur. Bentar. Tugas yang kita maksudkan sebagai banyak pikiran Allah atau apa ini atau yang nanti Enggak, belum kok masih Ustadz Ahmad 5364 ya. Ustadz Ahmad kok tidak ada. Bentar. Oh, ada suara. Teman penyembah Yuda, selamat siang. Jangan main report, saya sudah ada di tengah-tengah kalian. Tenang. Santai saja. Kamu santai yang aja, undang bro. saya ke sini ya. Ya santai aja, santai aja. Atur timer sekarang. Temanya siapa yang mati Sabar dulu, gua siapkan dulu punya hadis ini dulu. Yang salib. Nanti lu bilang doif lagi. Yesus atau bom-bom. Aduh, saudara-saudara saya ini penyembah-penyembah Yudas ini ada kerjaannya. Bentar. Mbak Yudas, nyembah bangke kali lu. Wih, bangke lagi, aduh kan enggak, cuma 3 hari dalam kubur dia. Begitu dia bangkit kan, bangkainya enggak bagus. Bangkainya ndak Bu, Ibu, bangkainya tidak busuk loh. Tenang, Bu Angel. Bangkainya tetap aja makan ikan goreng, Bu, santai aja. Bangkainya makan ikan goreng, nggak usah, santai aja. Sabar bro. Memang umat Islam ini harus menerima kenyataan bahwa Muhammad itu sudah jadi bangka. Jadi tenang aja Bu Angel. Itu beliau bukan Tuhan. Yang jadi bangka itu Tuhan Yudas. Zuma. Aduh, parah ini penyembah Yudas ini. Aduh. Penyembah Yudas. Yang bangke itu suster ngesot. Susana. Muhammad kan? Setara dengan Tuhanmu. Kau harus terima itulah Zuma. Iya kan sama seperti Nabi Musa, bro. Sama seperti Nabi Musa. Muhammad udah jadi bangkai. Iya sama seperti Nabi Musa, bro. Sama seperti teman-teman, yang menghapus dosa itu batu apa? 5364 toh? Musnad Ahmad toh? 5364. Tuhanmu kemudian apa? Sama seperti apa? Zombie. 5364 toh? 5364 toh? Iya. Batu penghapus dosa. Musnad Ahmad toh? Kenapa nggak mau di sini? Dari kematian itu sama seperti zombie dong. Zombie, vampir. 5364 Pak Ahmad, 5364. Allahu Akbar, Masya Allah. Masya Allah, Masya Allah. Ini mau hadapi Bang Zuma baru ngedit materi. Parah. Oteng. Kok kalian kok suka bilang kita ngedit? Oteng. Padahal Komalnya Bom ini corong Kristen loh, corong Kristen Indonesia, tapi begini. Aduh, ditertawakan sedunia. Kenapa kau suruh kami? Suruh kami membuka ini ke apa? Aduh. Ini yang mau bahas Islam baru cari-cari di link tentang hadis.
Lo bukan cari bro. Ada parah. Ah, parah. Bukan, supaya karena lu kan selalu bilang, apa? Sebentar. Yohanes Wahyu 1 nomor 8. Akulah AO Alfa Omega. Iya, dia ketawa-tawa sendiri dia. Iya dong. Pak Bombong. Saya Seperti soalnya masuk di Al-Hijr 6 markas itu. Jadi markas seperti serigala orang soalnya. sakit jiwa dia emang. Soalnya saya masuk di markas Karena serigala. Nabi Muhammadnya emang mana sakit lidara jiwa. tuh si gigi palsu? Mana lidara si gigi palsu tuh? Mana? Nggak ada suaranya. Udah mati dia. Udah mirip Allah ya Zuma ya, ketawa-tawa ya sekarang. Parah. Memalukan ini. Memalukan. Komalmu ini memalukan. Lu santai aja. Markasmu ini memalukan. Santai aja. Parah. Santai aja semua. Kesakitan Semua hati santai. kalian ini dikarenakan majikan Santai kalian aja. Belanda tidak berhasil membuat Indonesia mayoritas. Kalian sakit hati. Aduh, parah nih semua. Kau belajar sejarah satpam ya. Satpam jadi. Mau satpam lagi. Enggak, soalnya kok sejarah sudah salah. Yudas itu mati dibunuh sama satpam, ngerti kau? Udah, cuma nggak usah ketawa-tawa. Satpam Romawi yang habis itu. Tertib dong. Kau kan harusnya menjadi Mute lagi kan? Nah, mute lagi. Kenapa? Mute Santai lagi kan? aja. Soalnya Pak Leo Arik di bawah tuh. Pak Leo Arik. Angkat, suruh naik ke atas. Suruh naik ke atas. Pak Leo Arik nonton. Sabar. Suruh naik ke atas. Suruh naik ke atas. Suruh. Kita buka-bukaan di Santai sini. aja. Iya udah. Bukan orang-orang. Ada Santai para aja. kalian. Tuh, Pak Leo Arik tuh. Parah. Kalian Bawa bawa orang-orang aja. yang saya kenal baik, kalian bawa, suruh aja naik ke atas ini. Biar kita buka-bukaan siapa dia dan siapa saya. Sabar. Iya, kita buka. Tenang. Kasihan. Santai aja. Kasihan. Tenang, nggak usah kejang-kejang. Apa kepanasan juga. Belanda tidak berhasil Sabar aja. membuat pribumi ini mayoritas Kristen. Kalian sakit hati. Aduh. Kamu belajar sejarah di mana sih, Suma? Langsung bikin timer aja, Pak. Ini Bombom mau ngapain ini Bombom, teman-teman? Abad kedua. Gua cari nih Musnad Ahmad ini. Ini Bombom mau ngapain ini Bombom ini? Gua cari Musnad Ahmad. Harusnya kau habiskan waktumu mencari nama-nama satpam Romawi yang membunuh Tuhanmu. Ngapain kau cari hadis? Karena Islam yang menguasai dengan demak kita bisa harusnya kamu cari nama-nama satpam yang membunuh Tuhanmu. Dengan Bom tidak berguna sama sekali. Muncul juga Congorpedia. Mau ngapain dia Congorpedia? Berguna sama sekali di Indonesia ya Zuma ya. Kita dijajah 350 tahun oleh Belanda Zuma. Gara-gara umat Islam ya. Majapahit berkuasa di Nusantara ya. Termute lagi. Iya, jangan kau bicara terus Musnad. Karena Islam berkuasa, kita dijajah 350 tahun. Bayangkan kita, itu. Kok kita? Emang nenekmu ikut berjuang? Langsung saja. Kok kita dijajah? Kok kita dijajah? Emang nenek kakekmu ikut berjuang? Kita timer. Kakek kita. Kok kita? Langsung bikin timer, Pak. Dijajah. Iya. Kita. Emang kakek nenekmu ikut berjuang? Biar aku habisin dia di sini. Zuma. Kita. Emang nenek kakek kita Soekarno, M. Yamin, Supomo tidak ada belajar sama orang Islam. Mereka belajar sama orang kafir semua, makanya kita bisa merdeka semua. Langsung aja lah Pak timerin, nggak enak begini. Ya, panitia 9 cuman satu orang kafir semua. Panitia 9 tapi mereka menghilangkan keislaman di dalam Pancasila. Ya. Itu tamparan buat kalian umat Islam yang tidak berguna di Indonesia. Kasihan. Iya ini emang. Kenapa sih Mawati diblokir ini? Kayak gini. Gak bisa soalnya dia gak bisa diem ya udah. Tenang semua, kau sebagai penertib warga, tenangkan dirimu ya. Jangan sampai kau menjadi sabar Suma. Iya makanya nggak usah di mute. Ini saya mau diajak diskusi atau mau nonton. Iya tapi kau diam dong, diam ya, diam dulu ya. Mulutmu yang kayak. Bro, kenapa internet ada masalah di sini ya? Tapi internet masalah. Nggak mau terbuka lah. Kenapa ya? Kamu punya Musnad Ahmad 5364 bisa terbuka enggak?
Banyak Bisa buka data, Kak. alasan. Bantu aja, Banyak alasan. Bantu dulu dong. Siapa yang bisa buka Musnad Ahmad 5364? Ada yang bisa buka data kah? Saya di bawah aja dulu. 5364. Iya, saya punya internet di sini gangguan loh. Itu ada Congorpedia. Kasih dia ahlinya kalau Wikipedia itu. Coba si Congorpedia iya itu. Christian beri coba tolong buka dong. Oke, kau udah ahli dia ada itu. saya. Berapa? Ahli dia itu. Ahli dia itu. Musnad Ahmad 5364. Oke, 5364. Dia nggak tahu ini. Oke, Zuma. Kita mulai. Siapa yang bisa timer sini? Siapa yang bisa timer sini? Apa temanya? Tuhan diracun. Ya, yang terkutuk toh. Kan nabimu kan iya. diracun, kan dijaga oleh malaikat toh. Oke. Nah, siapa yang berkuasa? Yang terkutuk ya. Oke, baik. Baik. Oke. Timer dulu ya. Ntar. Ya, silakan. Saya santai dulu. Ini naikin akun yang satu aja Pak Bom, saya yang timer. Oke. Yang WKID. Yang WKID ya. Pakai nama apa? Pakai nama apa? Teman-teman Sebentar, Suma, ya. seluruh Indonesia, inilah Koma Ya, Corong sabar. Kristen Indonesia milik Pak Bom. Sabar, jangan framing bro. Nah, ini kan Santai memang aja. ini kan santai. corongnya Gak Kristen. apa-apa, gak apa-apa. Biarin dia mau melemaskan lidahnya dulu yang sedang kaku. Bang. Santai aja bro. Gua aja gak ribut-ribut dari tadi, gua santai kok. Santai aja. Mana sih? Mana sih? Sebagai Wira, tolong bikin judul Kak Bom Fesuma. Saya bikin akun baru. Kita lanjut ke ini aja. Santai aja bro ya. Kita sambil tunggu WK dulu. Mana WK ya? Oh WK ID ya. Gak apa-apa, CP itu aja, buka hati. WK ID ya? Misalnya. Ada WK ID ya? Bentar. 5 menit atau berapa menit Pak Bom? Ya terlalu panjang ya 5 menit, 3 menit aja ya. 3 menit aja. 3 Pak menit, Bom 3 nggak menit ya. apa-apa. Aku buka data Pak Bom nggak apa-apa. Oh iya. Kitab-kitab Islam Nanti apa sih Sipi yang saya buka punya? data ya. Iya. Yo, gedein saya aja nggak apa-apa. Saya nggak bisa, saya punya internet gangguan bro. Ntar ya Suma ya, tenang aja Suma. Oke, masih ada waktu 1 jam lebih. Oke, segala apa. Oke, ya selamat siang semuanya, selamat sore. Tuhan Yesus memberkati. Hari ini Pak Bom versus Bang Suma ya. Suma yang belum bisa mengerti bahasa Indonesia dan baik ya. Oke, kita pakai data ya Suma ya, jangan bocongor aja di sini ya. Oke teman-teman semua dukung, tolong di tap layar. Hari ini Pak Bom versus Zuma, habis itu CP dengan Zuma. Ya, kita antri sini ya. Oke, silakan Zuma. Yang pertama, tadi kan kau sudah bertanya masalah Galatia 3:13. Sekarang pertanyaan saya, Zuma, di Al-Quran surat ini ya. Ya, surat ini ya Zuma ya. Nih, wah, kita buka ya. Nah ini. Kita di buku, buka ini Zuma. Oke, kita buka surat Al-Jin. Kemenak surat Al-Jin 2:27. Kecuali kepada Rasul yang diridhoinya, sesungguhnya dia menempatkan penjaga-penjaga malaikat di depan belakangnya. Nah, di sini dikatakan bahwa nabimu dijaga oleh Allah melalui malaikat-malaikat yang menjaganya depan muka belakang. Pertanyaan saya, kenapa di dalam hadis ya, hadis Muslim ya, di sini nah ini nih. Hadis ini ya, hadis Abu Daud 3912, Nabi kena racun. Ini malaikatnya kemana? Seharusnya malaikat itu bilang tegur, Nabi, itu ada racun, lu jangan makan. Nabi makan racun. Pertanyaan saya bukan masalah Nabi. Malaikat ini jaga nggak? Kayak Anda kan satpam. Ya, satpam Anda mungkin tidur kah atau pergi bikin kopi kah? Tapi ini kan Nabi kan dijaga oleh malaikat, ada beberapa malaikat. Itu pertanyaan gua. Sesuai dengan pangkat lu ya. Lu kan satpam. Nah, gua tanya lagi. Nih Sahih Muslim 4059 ini. Nih mengatakan bahwa nabimu kena sihir. Nih loh. Nabimu kena sihir, ya. Nah, pertanyaan saya, kok Nabi bisa kena sihir? Nih. Nabimu kena sihir. Kok Nabi dijaga oleh malaikat? Nah, ini kan kau punya malaikat itu jaga kenapa? Saya tidak tanya masalah Nabi. Nabi memang manusia. Pertanyaan saya, malaikatnya kerja apa? Ya, mereka ini kerja. Itu pertanyaan saya. Malaikat ini kerja apa? Kenapa sampai lalai Nabi bisa disihir, Nabi bisa diracun? Oke? Nah,
kalau kita buka Al-Quran, ya, surat Al-Quran 6944 nih, ya, kita buka ya, Al-Quran ya, nih, masih ada waktu kah bro? Surat Al-Quran 69, surat 69, QS 69, gue mau tanya sama lu nih sekalian ini, nih. Nah, 69 nomor 44 sampai 47. Nih, gue mau tanya sama lu nih. 44 sampai 40. Sekiranya Nabi Muhammad mengadakan sebagian saja perkataan di atas ini, ya, nih. Niscaya kami benar-benar menyiksanya dengan penuh kekuatan. Kemudian kami benar-benar memotong urat nadinya. Nah, kalau memotong urat nadinya di sini, kita lari ke Sahih Bukhari 6859. Ya. Waktu masih ada ya? Oh 2 menit, oh mantap. Masih ada 2 menit Pak. Christian please bisa buka hadis kah? Bisa. Yang kuarta ya, oke. Yang kuarta 69, iya. Saya Bukhari 6859 ya. Yang uratku terpotong itu. 6859. Iya, coba tolong buka kah? Christian apa? Saya punya Itu pasal 6859 bukan Sahih Bukhari Pak. Ya, di pos dulu. Salah nomor Ya, itu dulu. Pak. Yang kena itu yang kayak apa uratku anu. Bentar ya. Sebentar saya buka dulu sebentar. Saya punya ada ya, sebentar. Gak apa-apa ya. Bentar saya gini dulu bentar ya. Sebentar teman-teman, saya kasih lihat dulu ya. Saya buka dulu Aku bantu cari ya. Tak. Kuartaku. Nabi racun, bentar ya. Bentar. Ini racun. Saya Bukhari ya 5332 ya. Bentar ya. Saya Bukhari 5332 ya, bentar ya. Saya Bukhari. Ini. Berapa Pak? Saya Bukhari 5332. Nah ini. Nah udah. Saya udah dapat bro, udah dah. 5332 Sahih Bukhari. Iya. Bisa buka kan Kristen? Boleh. 5332 ya. Sebentar ya, aku coba on cam. Itu bunyinya seperti itu ya Pak ya? Ya, apakah kalian bubuhi racun daging kami tersebut? Ya beliau bertanya, jawaban demikian. Mereka menjawab kami ingin terbebas. Yang merasa terasa itu apa ya? Itu di saya berapa ya? Bentar ya, cuma sabar ya. 4 berapa ya? 48 berapa ya? Aku juga sebentar itu. Ini sudah. Ini kalau kita pakai dalil supaya jangan. nggak seperti itu Pak. A5332 ini makan racun di bubuk kambing kan? Nah, kalau yang ini kena sihir, hadis Muslim. Ada di pos kah? Kena aorta itu. Iya, aorta sebentar itu. itu kemarin. Bisa bantu Bang ini bercepat Bang Elo, tahu nomornya hadisnya? Di pos dulu. Coba WK di pos dulu WK. Biar kita coba bantu nomor apa hadisnya. Kiamat ya tahu kiamat. Bentar ada kiamat di bawah. Sebentar aku lihat bukuku dulu ya. Iya, oke. Supaya saya mau tanya, supaya enak diskusinya. Ya, shalom Pak. Itu Ya, kiamat mungkin tahu kan? dari Quran X atau tak bukakan sekarang aja nih? Biar nggak apa? Iya, supaya jangan dibilang fitnah. Atau ini kan kita pakai data. Ya, dipastikan dulu datanya. Iya, pakai datanya biar jangan ada fitnah toh. Supaya enak. Ini tinggal 4 Kita diskusi pakai data. Biar Ini, kita Pak. fair-fairan aja. Ini ya, supaya maksudnya kita diskusi enak, jangan ada fitnah. Kita dilapor-lapor toh. Ini kan datanya sahih. Silakan bernarasi. Ini bisa dicek di quranx.com ya. Ini hadisnya 4428. Oh iya tuh. 4428 atau kalau dicek ini ya, volume 5 buku 59 hadis nomor 713. Nah, ini silakan Pak. Sahih berapa? 4428 ya? Oh iya sudah ada. Tapi kalau di Oke sudah. penomoran biasa nggak ada. Ini mesti Itu di Itu udah jalan ya waktu itu jalan ya. Oke. Iya, Ya itu jadi di begitu Suma ya. Sunda.com itu. Suma, pertanyaan saya, kau tolong jelaskan kerjanya malaikat itu apa? Kau kan pernah jadi satpam, mantan satpam. Nah sekarang saya tanya namanya bodyguard,
dia harus menjaga Nabi karena itu perintah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Bagaimana sampai Nabi bisa kena racun? Ya. Kemudian itu oke, silakan. Pertanyaannya, Nabi kenapa bisa kena racun? Kenapa Allah tidak menjaga Nabi? Silakan. Kena sihir juga ya. Kena sihir. Silakan. Iya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Nabi kena racun, Nabi kena sihir, itu mah wajar. Karena dia manusia biasa. Kalau Tuhan yang dibunuh, sabar. Adapun yang terkait dengan surah Al-Jin itu bukan masalah sihir atau apa. Ini mengenai penjagaan Allah terkait pewahyuan yang datang kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW. Saya buka kamera ya. Tolong waktu saya dihentikan. Oke, besarin saya teman-teman penyembah Yudas. Besarin. Berarti Anda mewajarkan Muhammad kena sihir. Udah kau diam, weh. Congorpedia diam kau. Nih. Kena sihir. Ini. Wajar. Innahum anis sam'ah lam'azulun. Jadi sesungguhnya iblis itu untuk mendengarkan Al-Quran saja tidak bisa. Dia dijaga oleh Allah. Tak boleh. Tak ada hubungannya dengan yang tadi yang kau itu. Makanya kau kena sihir kok wajar. Terus kemudian kena sihir maksudnya lewat kuping atau lewat mana cuma? Rasulullah Muhammad SAW itu kena sihir. Itu dia nabi, dia rasul, dia manusia. Yang Pertanyaannya bukan Nabi bro. Aduh tolong. Sekarang begini. Malaikatnya bikin apa? Malaikat bukan menjaga dari aspek itu bro. Ini waktu saya kan bro. Nanti tambah. Penyembah Yudas. Ini waktu saya kan. Nanti tambah. Ini yang kau harus pikirkan ini. Yohanes 19:30 nih. Maka Yesus diberi secucuk anggur. Hanya sedikit saja racun asam nih. Apa yang tertulis di sini? Jangan ketawa, ini waktu saya. Apa yang tertulis? Ya. Maka meninggallah dia. Meninggal. Tuhan meninggal. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dia pun mati. Tuhan mati, Mama. Kok Tuhan mau mati? Nih, baca ayatnya ya. Jadi Al-Hajj ini yang kamu bahas tadi, Rasulullah Muhammad SAW itu kemudian diutus. Nggak usah kirim koin, akhi alumni, nggak usah. Jangan ada umat Islam yang kirim koin, jangan. Ini sebenarnya tujuan bom saya diajak ke sini itu karena itu dia pembeli berasnya habis. Nah ini ya, Rasulullah Muhammad SAW ini diutus oleh Allah. Kemudian tugasnya adalah untuk menyampaikan Al-Quran. Dan iblis tidak akan pernah bisa menyentuh atau memasukkan dalil-dalil di dalam Al-Quranul Karim. Karena Allah menjaganya beserta dengan malaikat. Itu maksudnya. Nah yang harus kamu perhatikan itu, di dalam agamamu ini, bagaimana kemudian Tuhanmu nih. Lalu mereka meludahi muka Yesus. Mukanya Yesus, Tuhannya Kristen. Lalu memukul Yesus. Ada juga yang menampar Yesus. Oh mama sakitnya hatiku, Tuhanku diludahi mukanya. Kalau Nabi diracun itu biasa, Nabi Zakaria malah dibunuh. Tapi ini Tuhanmu diludahi, sakitnya tuh di sini. Lalu kemudian nih Tuhanmu yang mati terkutuk nih. Ya, saya bacakan dalilnya. Ulangan 21 nomor 22. Nih, saya bacakan ya. Apabila seseorang berbuat dosa yang sepadan dengan hukuman mati, lalu ia dihukum mati, kemudian kau gantung dia pada sebuah tiang, maka janganlah mayatnya dibiarkan semalam-malaman pada tiang itu, tetapi haruslah engkau menguburkan dia pada hari itu juga. Nah ini dengarkan. Sebab seorang yang digantung oleh Allah, janganlah engkau menajiskan tanah yang diberikan Tuhan Allah kepadamu menjadi milik pesanmu nih. Nih Tuhan yang kau sembah nih terkutuk di atas tiang salib nih. Tuh dalilnya tuh. Jadi yang kau sembah itu Yudas yang mati terkutuk di atas tiang salib.
Kenapa Yudas? Karena di dalam Amsal 17 nomor 23, terkutuklah orang yang makan suap. Yang makan suap, baca Matius 26, Yudas makan suap. Berarti yang terkutuk ini siapa? Yudas. Perbaiki dudukmu, Bom. Perbaiki, atur napas, ya. Terus kemudian terang dikatakan di dalam Galatia ada tertulis. Nah, Kristus telah menebus kita dari kutuk Taurat. Sebab ada tertulis. Di mana tertulis, Bedeng? Di mana Ben tertulis? Di sini. Ulangan 21, 22, 23. Terkutuklah. Sebab ada tertulis. Terkutuklah orang yang ada di atas tiang salib. Ini siapa? Yang terkutuk ini siapa? Yudas. Kenapa Yudas? Karena Yudas makan suap. Mana dalilnya? Ulangan 27 nomor 25. Terkutuklah orang yang makan suap. Jedar. Oke, waktu habis. Habis ya. Oke, lanjut. Pun tadi sudah dijawab, mungkin telinganya cuma kurang mendengar ya. Jadi silakan jawab lagi. Ya, Suma. Saya tahu bahwa Anda nih memang sekolahnya sampai di situ aja, ya. Jadi Anda hari ini menunjukkan Anda punya ketidaktahuan dan Anda sekolah nggak benar. Saya curiga Anda nggak pernah sekolah. Mungkin Anda dulu tukang parkir, jadi satpam. Sekarang ini saya tanya, posisi Anda sebagai satpam. Saya tanya dalam surat Al-Jin tadi. Di situ Nabi Allah memberikan kuasa kepada malaikat. Ya, malaikat menjaga muka belakang, kiri kanan istilahnya ya. Jaga kiri. Itu menjaga Nabi. Jadi pertanyaan saya, tadi kau belum jawab. Nabi itu dia kenapa bisa kena sihir? Namanya kalau kena sihir berarti orang punya ilmu lebih tinggi. Berarti malaikat kerjanya itu apa? Pertanyaan saya bukan Nabi. Nabi itu kan manusia biasa. Ya oke, saya setuju. Pertanyaan saya ini penjaga ini. Kerjanya mereka apa? Mungkin mereka tidur kah? Mungkin mereka lagi bikin kopi seperti satpam tuh, jangan malam baku gantian kan? Aha, itu ya. Jadi pertanyaan saya itu malaikatnya mungkin bukan, saya tanya Nabi. Nabi memang manusia. Wajar. Ya pertanyaan saya ini satpam. Malaikat ini mereka jaga apa? Kenapa sampai Nabi bisa kena sihir? Kena apa lagi itu namanya tuh? Kena minum racun. Nah, jadi sakit sekarang jiwa, saya Pak. Sakit jiwa. Ya itu. Sakit jiwa. Nah, sakit jiwa. Nah, sekarang ya. saya jawab ya. Tadi kan Galatia 3 jelas karena kita. Terus kau mengatakan, oke, saya buka data. Ini. Ini sudah nubuatan. Tadi kau bilang Yesus minum racun. Aduh, sorry. Bukan Yesus minum racun ya. Tadi saya gini ya, nubuatan ini. Sebentar ya, kita buka di Yesaya. Kau bilang Yesaya dipukul, didulahi. Nih. Jawabannya di sini. Ini nubuatan semua harus terjadi. Pertama Yesaya 52, oke? Cuma kau pasang telinga nih. Saya jawab ya Alkitab. Pertanyaan saya kau belum jawab. Nih. Seperti banyak orang akan tertegun melihat dia, begitu buruk rupanya, bukan seperti manusia lagi dan tampaknya bukan seperti anak manusia. Ini Tuhan Yesus sudah dinubuatkan, dia akan disiksa sampai wajahnya tidak akan ini nih. 53 lagi nih semua. Yesaya 53. Tetapi sesungguhnya penyakit kita lah nih yang terkutuk siapa? Kita ini yang terkutuk, yang ditanggungnya. Cuma dan kesesaran kita yang dipikulnya, padahal kita mengira dia kena tulah. Kena tulah ini kutuk. Kita kira seperti kau kira Yesus kena kutuk, dipukul. Nih tadi kau jawabanmu ya. Yesus dalam Matius 26, Yesus dipukul, ditindas, diludah, ini ditindas Allah nih. Kau berpikir ini nih. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita, bukan dia berontak. Yesus itu kudus. Nih, diremukkan oleh karena kejahatan kita. Kita yang jahat semua. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpa kepadanya. Kita yang ditimpa oleh karena bulu-bulu kita menjadi sembuh nih. Sekalian sesat seperti domba, masing-masing kita mengambil jalannya sendiri bagi Tuhan. Pertanyaan saya cuma, yang terkutuk bukan kita ya Zuma ya. Pertanyaan saya di sini. Ini kitabmu nih. Gua tanya nih. Siapa Zuma? Satpam ini kerjanya apa? Seperti Anda kan pernah jadi satpam. Oh, satpam Suma, lu kerja apa? Oh, lu kerja TikTok. Kerja bermain TikTok, makanya lu jaga. Lu tempat kerja kecurian, makanya lu cari uang di TikTok supaya untuk menjaga keganti lu gitu ya. Suma, gua tanya satpam itu Suma, kerjanya apa? Sudah habis waktunya kah? Belum kah? Masih ada? Belum, lanjut. 1 menit. Saya boleh dikit. Sabar, nanti sebentar, santai aja. Nah, jadi begitu ya. Nah, jadi semua gua tanya bukan masalah Nabi. Nabi memang manusia. Gua mau tanya, ini Allah memberikan kuasa kepada Nabi. Ini
dijaga oleh malaikat. Kan kau tahu, jangan kau bohong cuma. Kau kan mantan satpam. Satpam itu harus menjaga tuannya. Apapun yang terjadi, tuan tidur tidak boleh terjadi. Apalagi sampai ada tuanmu mau dikasih racun, pasti kau marah. Jangan kasih racun, saya punya tuan. Jangan kau kena sihir. Pasti kau sudah tanggapi. Tapi kenapa? Pertanyaan saya itu bro ya. Silakan kau jawab. Saya 1 menit Pak. Oke. Oke, 1 menit ya. Boleh aku Biar diperbesar dulu, silakan. di pause dulu ya. Di pause dulu sebentar. Pause dulu. Cuma 1 menit ya, tapi oke, jadi begini, Zuma dan umat-umat Islam yang paham akan akidah Islam. Ini sebetulnya blunder berat. Kalau Zuma mengatakan itu ya nggak apa-apa, dia kan cuma nabi. Nah, sekarang kita lihat ya, di dalam surah An-Nahl ayat 99 sampai 100. Ternyata yang kena serang setan itu adalah orang kafir. Nih lihat nih. Sesungguhnya setan itu tidak ada kuasanya atas orang-orang yang beriman. Loh, kalau nabimu kena serang setan itu, makanya sampai kena santet, sampai kena ini ya, kena racun dan semuanya. Artinya nabimu itu kafir. Loh, kalau nabimu kafir, Muhammad kafir. Itu surat berapa ya? Itu surat berapa? Orang-orang pagan Quraisy itu mengatakan bahwa Muhammad itu nabi palsu ya. Surah 6. Sabar, Quran berapa? Quran berapa itu? 100 bro? Surah 16 ayat 99 sampai 100. Jadi nggak salah orang-orang pagan Quraisy mengatakan Muhammad nabi palsu. Ya sudah, waktu habis. Surah 8 Silakan Zuma, kau jawab ya. Habis ya. ayat 31, surah 9 ayat 61, Muhammad tukang kuping. Begitu ya. Jadi soal untuk tadi sudah terjawab ya. Mungkin kalau dijelaskan nanti ditanyakan lagi untuk ketiga kali, mungkin Zuma tidak bisa memasang telinganya. Ayo, nabi kafirnya dijawab dulu. Iya, coba jawab dulu Nabi kafir. Kenapa Muhammad itu kalah sama setan? Lalu Al-Quran mengatakan dia itu kafir karena hanya orang kafir lah kena setan gitu. Orang beriman tidak bisa kena. Nah, Muhammad ini tergolong kafir. Silakan jawab dulu Juma, kenapa Muhammad kafir? Jangan bilang oh itu wajar. Gila kau, biji matamu. Wajar. Nyembah batu. Ayo, nyembah batu. Ayo. Saya masih belum menunjukkan tadi banyak data. Jadi Muhammad ini tajali Allah. Tajali Allah. Enggak gini teman-teman. Satu-satu saja. Kita itamu, Zuma ditamu. Silakan coba. Saya udah jawab kau punya. Silakan kau jawab dulu saya punya itu ya. Satpam yang penjaga. Bodyguard. Wow, besarin saya penyembah Ya, sabar. Yudas. Iya, sabar. Dia jawab dari Alkitab ini. Ini oke. Nih ya. Dia jawab Jadi dari begini. Alkitab. Inilah Zuma ditanya dia jawab Jadi Alkitab. begini, saya kalau udah jawab tadi. Saya udah jawab. Apa yang jawab? Bahwa apa yang Anda tuduhkan itu, dengar. Diam dulu penyembah Yudas. Tadi Kenapa dulu panas? Kenapa pakai Alkitab? Gimana Penyembah sih Yudas. Penyembah Yudas kan tadi sudah kubilang samamu. Ini ayatnya. Bukan, pakai Al-Quran kau jawab dulu. Ini sudah terjawab. Sudah terjawab. Wa ma arsalna min qablika min rasulin wala nabiyyin illa idza tamanna alqa syaitan bi umniyati. Udah begitu ya, udah selesai. Apa itu artinya? Jawabanku untuk Islam, bukan untuk kalian. Apa? Terus kemudian dalam surah Al-Jin. Wah, ini bukan diskusi. Dengar. Kau diskusi sama siapa? Qul uhiya ilayya Anda diskusi sama siapa? Orang Arab aja Juma. Faqalu inna sami'na Qur'anan ajaba. Udah nanti. Oke, jelas ya. Nah, sekarang permasalahannya ada. Apa? Diam dulu. Artinya? Ini sisi saya. Ya, artinya silakan. Diam dulu penyembah. Kalau kau bicara Diam. sama orang Arab baru silakan. Yang dimaksud di sini adalah katakanlah wahai Nabi Muhammad, telah diwahyukan kepadamu bahwa sekumpulan jin telah mendengarkan bacaan itu. Lalu mereka berkata, kami telah mendengarkan bacaan yang menakjubkan. Tidak ada hubungannya dengan yang kau tuduhkan kena sihir segala macam. Tak ada. Kau pandai-pandai. Bagaimana Tuhanmu yang dikatakan inilah anakku yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Ayo, kenapa dia dibunuh, diludahin? Kalau begitu Tadi kan sudah. Kau diam. Ilmumu belum ada penyembah Yudas. Dengarkan saya. Dengar. Tadi saya sudah menunjukkan data-datanya sama kalian ya. Nih lihat. Kemudian dikatakan dalam Matius 26 nih. Ini kan dalam kitabnya orang Yahudi jelas dikatakan Ulangan 27. Nih. Ulangan 27 nomor 25. Ingat tema kita terkutuk ya. Bukan masalah sihir. Iya. Paham kalian? Iya. Nah, makanya Quran kan babi.
Ulangan 27 nomor 25. Terkutuklah. Nih, terkutuklah. Tunjukkan dalil terkutuk dalam Al-Quran yang menuju kepada Rasulullah, atau hadis yang menuju kepada Rasulullah. Tunjukkan. Ada. Hah? Nih, terkutuklah orang yang menerima suap untuk membunuh. Dengar, diam. Kau lagi bicara, gurumu lagi bicara, kalian diam. Guru. Terkutuk, bom. Terkutuklah ini, terkutuklah orang yang menerima suap untuk membunuh seseorang yang tidak bersalah, alias Yesus. Dan seluruh bangsa itu harus berkata amin, halilintar. Oke, nah kita lihat apa yang dilakukan oleh Yudas Tuhanmu. Nih, Matius 26, 14, 16. Tuhanmu menceritakan ini. Kemudian pergilah seorang dari kedua belas murid itu yang bernama Yudas. Nih, Tuhan kau nih. Apa dia bikin? Kepada imam-imam kepala dan berkata, apa yang hendak kamu berikan kepadaku supaya aku menyerahkan Yesus kepada kalian? Mereka membayar 30 uang perak kepadanya. Dan mulai saat itu ia mencari kesempatan yang baik untuk menyerahkan Yesus. Ayo. Oke. Jadi yang terkutuk tadi siapa? Kembali ke sini. Nih. Terkutuklah orang yang menerima suap. Yang mati di atas tiang salib itu terkutuk atau termulia? Hei. Yang mati di atas tiang salib itu terkutuk atau termulia? Hah? Sedangkan Yesus di dalam kitab kalian ini dikatakan nih, Yesus itu mereka ingin bunuh nih. Imam kepala kemudian. Imam kepala pada tahun itu berkata kepada mereka, kamu tidak tahu dan kamu tidak insaf bahwa lebih baik dan bagimu jika satu orang Yesus mati untuk bangsa kita daripada seluruh bangsa kita dan tempat suci kita dirampas oleh Roma. Jedar. Jadi orang-orang Yahudi, imam kepala mahkamah agama ingin membunuh Yesus karena mereka takut tempat sucinya dirampas oleh orang Roma. Nih tulisannya Roma nih, Roma. Jadi karena mereka takut tempat suci mereka diambil oleh orang Roma, maka mereka sepakat membunuh Yesus. Yang mereka bunuh ternyata bukan Yesus tapi Yudas. Salah tangkap. Yang dibunuh adalah orang yang terkutuk. Terkutuklah engkau yang ada di atas tiang salib. Oke, yang terkutuk siapa? Siapa yang terkutuk? Yang ada di atas tiang salib. Di mana tertulis? Galatia 3 nomor 3. Sebab ada tertulis, terkutuklah dia yang ada di atas tiang salib. Siapa itu? Nih yang tertulisnya nih. Yang makan suap nih, Yudas. Selamat 2000 tahun Kristen menyembah Yudas. Demikian. Oke, waktu habis. Boleh langsung saya tanggapi. Sabar, biar bom dulu. Saya jawab Alkitab dulu sebentar. Ya, bom silakan menjawab langsung ya. Walaupun ya. Itu berapa menit ya? 5 menit ya? 5 dibandingkan Quran. Oke. Jadi Zuma, kau nih koplak ya. Masa kau bilang Yudas yang mati ya? Makanya kau jangan suka framing. Kau baca nih ya, Matius ini ya, Matius 27 ayat 5 ya. Maka ia pun melempar uang. Ini yang melempar uang siapa? Yudas, dia menjual Yesus. Tadi kan kau bilang Yudas menjual tuh pakai uang itu. Nah ini kalau bacanya, maka ia pun melemparkan uang perak itu ke dalam bait suci dan pergi dari situ menggantung diri. Yudas gantung diri. Imam-imam kepala mengambil uang perak itu dan berkata ia tidak dibolehkan masuk uang itu ke dalam peti persembahan sebab itu uang darah ya. Ini uang darah ini hakam damal ini dalam bahasa Ibrani ini hakam damal. Nah, sesudah berunding mereka membeli uang di tanah tersebut, tanah tukang periuk untuk dijadikan pekuburan orang asing. Ini hakam damal ini. Itulah sebabnya tanah itu sampai hari ini. Cuma kau jadi satpam tapi tidak pernah ke Israel. Kau harus ke sana supaya kita sama-sama ke hakam damal ya. Tanah berdarah. Ini yang diperkatakan. Demikianlah genaplah firman Tuhan disampaikan Yeremia. Kalau kita buka Yeremia, lari ke Yeremia 18 dan Yeremia 19 ya. Itu tanah itu sudah dibeli. Jadi kalau ada orang Kristen, orang Yahudi, uang itu tidak boleh kembalikan ke kas ini Bait Allah. Orang Yahudi harus dibelikan tanah perik. Ini sudah nubuatan. Jadi Yudas itu dia mati di bawah pohon, dia gantung diri, bukan mati di salib ya. Nah, saya sudah jawab tadi. Pertanyaan saya ya, Zuma Koplak, jangan kau bilang terkutuk. Terkutuk itu kita. Makanya tadi saya baca di sini Zuma ya.
di sini di dalam Galatia. Jangan kau lari ke situ, ke Ulangan. Itu bukan Yudas, ya, bukan terkutuk. Aduh, Suma ini nih. Kau parah, sudah ku jawab ya. Nih, kau baca nanti Kisah Rasul 1 ayat 18 lagi. Itu Yudas nih. Kristus telah menebus kita dari kutuk Taurat. Menjadi kutuk karena apa? Karena kita, bukan Yesus yang terkutuk, ya. Kemudian kita baca di Kisah Rasul nih, Suma. Kau lihat ini Suma, ini Yudas ini. Kisah Rasul 1 ayat 18. Kau bilang Yudas, kau bilang Yesus. Sejak kapan? Yudas itu tidak pernah bangkit nih. Yudas ini telah membeli si bidang tanah tadi, Matius 27. Gua ada jawab, dengan upah kejahatannya lalu ia jatuh terkelungkup dan perutnya terbelah. Karena Yudas mati duluan, ya. Pada waktu gempa, ya, itu gempa itu Yudas, ya, pasti dia jatuh karena kau tahu di sana Hakam Damal itu tinggi, ya, itu tanda-tanda berkarang. Pertanyaan saya cuma kau belum jawab, cuma nih. Ini nabimu dijaga oleh malaikat. Pertanyaan saya bukan nabi. Kerjanya malaikat itu apa? Dia kan satpam. Kenapa sampai nabimu bisa kena racun? Pertanyaan saya bukan nabi. Itu malaikat kerjanya apa? Dor. Gue tanya. Kembali ke dia bikin TK. Oke, silakan Kiamat. Lanjut, sudah ya. 2 menit. Aku boleh dibuka dulu. Di pause dulu. Ya sudah. Dia belum jawab, saya udah jawab semua kau. Iya, tentang kutuk sudah 3 kali dijawab ya Pak. Silakan. Oke ya. Sudah selesai. Jadi begini loh Zuma, kamu tuh gak mampu untuk menjawab. Karena apa? Karena sudah tertangkap basah kalau nabimu ini tuh kafir. Nih, ya, surah 16 ayat 99 nih. Sesungguhnya setan itu tidak ada. Bentar kawan-kawan, nanti suaraku tertimpang, nggak kedengaran yang lain. Sesungguhnya setan-setan itu tidak ada kuasanya atas orang-orang beriman dan bertawakal kepada Tuhannya. Nih, sesungguhnya kekuasaan setan hanyalah atas orang-orang yang mengambilnya jadi pemimpin. Jadi umat Islam, Zuma, kamu termasuk, kamu itu penyembah setan. Boleh diperbesar dulu. Aduh. Sorry. Ya. Dan atas orang-orang yang menyekutukan dengan Allah. Nah, lagi kalau Anda tanya dari mana tertulis Muhammad terkutuk, nih saya tunjukkan ya. Jadi gini, kita pakai logika nih. Ini surah Al-Ahzab ayat 37 dikatakan bahwa Muhammad itu dikatakan, kamu takut kepada manusia, sedangkan Allah lah yang lebih berhak untuk kamu takuti. Ini drama ketika Muhammad mengembat anak menantunya ya. Si pasangannya Zaid ini. Nah, terus ternyata di sini dijelaskan ya di dalam Al-Maidah 54. Ternyata di sini dikatakan, "Hei orang-orang beriman, barang siapa di antara kamu yang murtad dari agamanya, maka kelak Allah akan mendatangkan suatu kaum." Bentar. Kok yang ini? Al-Imran ya? Oh ya ini. Akan kami masukkan rasa takut ke dalam hati orang-orang kafir. Jadi orang-orang kafir ini takutnya itu kepada manusia, tapi dia tetap kafir, dia nggak takut sama Allah. Jadi logika yang sama di sini dijelaskan. Oh, Muhammad itu takutnya sama manusia. Kenapa? Karena Muhammad itu kafir. Ini datanya, bantah nih Quranmu semua tuh, ya. Terus faktanya umat Islam ini mendewakan Muhammad. Nih lihat ya. Jadi ada ulama namanya Ibnu Arabi sama Al-Jili, dua-duanya mengatakan Muhammad ini adalah tajalli dari Allah. Tajalli Allah yang kafir, umat Islam nyembah Muhammad sampai kencingnya, darahnya, dahaknya semua. Oke, Kiamat siap. Bentar lah Kiamat, pelan-pelan ya Mat ya. Oke, sebelum Zuma lanjut ya, kita rekap dulu ini terakhir Zuma berarti ya. Iya. Nah, pelan-pelan Pak dari Pak Bobo terakhir. Belum kebagian nih Pak Supir. Sama saya Zoom. Sabar dulu yang lain ya. Pak Bombo berarti sudah menganggap sudah menjawab ya pertanyaan Zuma ya. Tadi pertanyaan Zuma. Sabar teman-teman, sabar ya teman-teman. Sabar ya teman-teman, sabar ya. Sabar. Ya, sabar. Timer belum jalan. Sabar, timer belum jalan. Tenang dulu Zuma, tenang, sabar dulu. Mau rekap dulu Zuma. Pelan-pelan. Sabar ya. Sabar. Teman-teman, saya ucapkan terima kasih banyak dulu ya. Sabar. Kita bicara sebentar Pak Be. Kita bicara masalah jin ya, surat Al-Jin. Puji Tuhan ini ada jin yang mendukung kita ya. Jadi jin tidak mendukung nabinya, jin mendukung kita ya, oke?
Oke. Satpam Jim dia tidak dukung. Oke, lanjut. Ya, Pak Jim, makasih ya. Ya Pak Bombom sedikit ya saya rekap dulu supaya ini nggak repetitif Ya, silakan. banget nih, keulang-ulang mulu. Ya, ya. Pak Bombom udah menjawab ya. Berarti ya udah selesai. Sudah. jawabnya ya. Nantilah itu urusan Oke, mulai dari- itu. Hei, Oke, urusan sabar mulai itu. Sekarang dulu, waktu saya. Zuma. Sabar dulu. Penyembah Yudas jangan curang, ini waktu saya. Nantilah ini nantilah waktumu. itu. Nantilah itu. Penyembah Yudas. Penyembah Yudas nantilah itu. Nanti. Sabar, Zuma, Ini waktu penyembah saya setan. loh. Penyembah setan. Penyembah Yudas. Tep layar, teman-teman, tep layar. Waktu saya loh. Kamu ini. Nanti di internal kamu curhat-curhatan nanti. Ini Tidak giliran ada yang saya. curhat-curhatan. Saya Lah tanya udah, kamu. Pertanyaan Pak Bombom sudah kamu jawab atau belum? Kamu merasa sudah jawab atau belum? Biar kita lanjut. Gak usah kau muter ya, gak usah. Iya. Ini waktu Pertanyaan saya. Pak Bombom, Waktu saya kerjanya jangan panas. malaikat apa gitu Jangan loh. panas, jangan panas. Ini semua. Oke, saya lanjut ya teman-teman. Nah, sekarang kita Pertanyaan lihat Pak Bombom, ini kerja malaikatnya Matius apa gitu. 27 nomor 5. Sabar dulu Suma. Suma, sudah 3 kali saya bertanya kok nggak jawab Suma. Kerjanya satpam itu apa? Malaikat kerjanya malaikat apa? Dulu ini. Ya silakan. Ya silakan. Biar Suma juga ini ngerti dan tahu diskusi itu seperti apa ya Suma. Tadi Pak Bombom sudah mengaku dia sudah menjawab, berarti tidak ada jawaban tambahan. Suma, masih ada jawaban tambahan tidak? Pertanyaannya Pak Bombom. Biar kita pindah topik lain. Iya, jelasin ini giliranmu terakhir. Biar nggak repetitif kita putar-putar mulu di situ. Bagi-bagi dong giginya, bagi-bagi giginya. Pertanyaan Pak Bombom tadi tentang malaikat itu belum terjawab. Nggak, dia merasa sudah menjawab atau belum, itu aja. Kalau memang belum ya kita sudah tahu jawabannya seperti itu gitu kan. Ya silakan, cuma itu aja simple kok. Biar yang di bawah yang Waktu nilai. saya udah diam kalian, diam. Ini waktu gurumu nih. Dia nggak menjawab berarti ya teman-teman ya. Oke. Sekarang kita masuk ke dalam Matius 27 ya, nomor 27, nomor 5 nih. Nah nih, jangan sakit hati dong, jangan sakit hati dong. Tuhanmu dibunuh sama security, kau sakit hati. Nih, Matius mengatakan bahwa Yudas menggantung diri. Kisah Para Rasul 1 nomor 18 mencatat bahwa Yudas tewas karena jatuh. Oke, karena jatuh karena jatuh. Barangkali yang dilakukan Yudas adalah menjatuhkan diri ke atas sebuah tonggak yang telah diruncingkan. Nah, titik, ini ada tanda titik. Tuh, ada tanda titik. Apa yang diterangkan kemudian kitabmu? Mati dengan menggantung diri pada masa itu hanya dilakukan dengan cara disalibkan, jedar, atau disulihkan, jedar. Si Mako datang besok. Ini Alkitab Sabda yang menerangkan itu. Kenapa itu bisa terjadi? Karena di dalam kitabmu memang kontradiksi. Nih kau lihat kontradiksinya. Kisah Para Rasul 1 nomor 18-19 nih. Yudas ini telah membeli sebuah tanah, telah membeli dengan upah. Lalu ayat selanjutnya apa yang dikatakan? Hal itu diketahui oleh semua penduduk Yerusalem. Dia kemudian membeli tanah, dia membeli tanah, sebidang tanah, lalu menggantung diri. Tapi kalau di dalam kitab Matius kebalik. Nih, apa yang terjadi? Ia pun melemparkan perak uang itu, dia melemparkan uang perak itu ke bait suci, lalu pergi di situ dan menggantungkan diri. Imam-imam kepala mengambil uang itu dan berkata kemudian, tidak boleh kamu ambil. Mereka berunding, imam-imam beli tanah. Hayo, kalau di dalam Kisah Para Rasul yang membeli tanah Yudas, kalau di Matius yang beli tanah adalah imam-imam. Ini kitab apa ini? Kitab Salome. Kitab Salome. Yang satu mengatakan Yudas bunuh diri, imam-imam beli tanah. Yang satu mengatakan Yudas beli tanah lalu bunuh diri. Kitab Salome. Makanya kawan, nih dalilnya nih, Amsal 17 nomor 23 nih. Dengarkan. Orang fasik menerima hadiah suapan dari pundi-pundi untuk membelokkan jalan hukum. Itulah halilintar. Lalu dikatakan lagi Amsal 21 nomor 18. Orang fasik dipakai sebagai tebusan
bagi orang yang benar, dan pengkhianat sebagai ganti orang yang jujur. Nah, tuh, baca. Jadi yang kamu bunuh itu Yudas, yang kau sembah itu Yudas nih. Amsal 11:8. Orang benar diselamatkan dari kesukaran, lalu orang fasik penerima suap menggantikannya. Jedar. Kau paham sampai di situ? Jadi selama ini 2000 tahun kalian itu menyembah Yudas. Kita ulangi ya, kita ulang. Di dalam kitab kalian diterangkan dengan sangat jelas bahwasanya ada tertulis, terkutuklah orang yang mati di atas tiang salib. Ayo, di mana tertulis? Nih. Terkutuklah orang yang menerima suap. Siapa yang menerima suap tadi, Bom? Hei, Lidara. Hei, kalian semua, Congorpedia, siapa tadi yang menerima suap? Octavianus, siapa yang menerima suap tadi? Siapa? Yudas atau Yesus? Yudas atau Yesus ini? Nih. Kemudian pergilah seorang dari ke-12 murid itu yang bernama Yudas Iskariot kepada imam-imam kepala. Ia berkata, apa yang hendak kamu berikan kepadaku supaya aku menyerahkan Yesus kepadamu? Mereka membayar Yudas sebesar 30 uang perak kepadanya. Dan mulai saat itu Yudas mencari kesempatan untuk menyerahkan Yesus. Siapa yang menerima suap, Bom? Siapa yang menerima suap, Bom? Yudas. Apa hukumannya? Pemakan suap, terkutuk. Siapa yang terkutuk di atas tiang salib? Yudas. Siapa yang kesembah selama ini? Orang yang terkutuk di atas tiang salib. Belum paham juga? Mana dalilnya Nabi Muhammad SAW terkutuk? Mana? Kamu kemana-mana, kesana kemari. Kamu tantang saya bahas tentang terkutuk. Nih Tuhanmu ini, nih Yudas makan uang suap. Terkutuklah orang yang mati di atas tiang salib tuh. Terkutuklah orang yang makan suap. Mana dalilnya Nabi Muhammad terkutuk? Mana? Kemana-mana kalian pergi. Sadarilah itu. Kalian itu penyembah orang terkutuk. Sadar. Istighfar pula. Ya udahlah, sadarilah kalian. Kalian itu menyembah Yudas selama 2000 tahun diajarin dari Roma. Agama kalian itu dari Roma. Agama kalian dari Roma. Roma yang mengajarkan kalian menyembah Yudas. Oke. Sabar. Aku Sabar, terakhir ya. Saya boleh, saya. Oke, timer jangan sebentar, Bat. Terakhir. Pak Bom dulu. Zuma. Tanya belum dijawab tuh. Ya, udah. Oke. Zuma, saya kasih koyat Al-Quran lagi satu ya. Kubal bali kau. Habis ini saya lagi kan? Sabar. Kopi lo. Sabar. Iya, habis ini kau ya. Oke, sip. Sabar. Saya yang penutup. Dari tadi kau belum jawab ya tentang kerjanya malaikat itu apa. Nah, kubar kau. Ini saya tunggu teman-teman lihat. Saya kasih di ayat pamungkas terakhir. Nih. Surat ini nih. Surat Al-Hijr ayat 42. Sesungguhnya kamu iblis. Nah ini nih iblis. Iblis tidak berkuasa atas hamba-hambaku. Berarti tidak berkuasa atas Nabi Muhammad. Kecuali mereka yang mengikutimu, yaitu orang-orang sesat. Kalau nabimu kena santet, kena sihir, berarti orang orang sesat. Nah, Allah menyuruh malaikat menjaga nabimu. Pertanyaan saya, kenapa dari tadi kau tidak jawab? Kerjanya malaikat itu apa? Nih, karena malaikat tahu yang dijaga nggak perlu dijaga karena dia penyembah iblis. Makanya dia kena santet nih. Yaitu orang-orang sesat. Kalau orang sesat tetap kena santet. Kau belum jawab dari tadi. Sorry ya Suma ya. Kau belum jawab. Sekarang tadi saya sudah jawab dari Alkitab. Sudah jelas ya. Kau bilang ini Yudas. Ini jelas tadi kan sudah jelaskan dari Matius. Sudah gak usah jawab lah. Saya tanya kau. Sudah percuma saya menjelaskan kau Alkitab. Tadi kau bilang Yudas. Kau cocomologi ya. Kau cocomologi. Kau ambil di Amsal 17 ayat 23. Apalagi tadi Amsal 21 ayat 18. Kau ngambil seenak-enaknya ayat Alkitab kitab Salomo. Kau tinggal pakai kau punya otak. Ulangan 21 ayat 22. Sekarang Al-Quran kau tidak pernah jawab. Dari tadi kau tunjukkan Alkitab. Al-Quran kau tidak pernah tunjukkan. Kenapa? Kau malu? Kau tidak bisa jawab, kau malu? Ya, silakan kiamat. Sudah selesai ya? Oke. Lanjut. Saya dong. Kiamat. Nggak kebagian nih. Nanti sebentar. Tar aja be kita be. Habis ini Babe. Boleh diperbesar.
Ya, ya. Ya, jadi gini ya, yang tadi yang Zuma itu apa ya, logikanya hancur. Jadi di sini kan jelas Yudas itu yang menggantung diri di dalam Matius 27 ayat 1 sampai 10. Yang curam di atas lembah Hinom, tetapi tali yang digantungnya akhirnya putus dan Yudas pun jatuh ke bawah seperti yang digambarkan oleh Lukas. Nah, jadi terus pertanyaannya, apakah tanah darah yang dibeli oleh Yudas itu dinamakan demikian karena para imam-imam membelinya dengan uang darah. Nah, ini baru kemudian ya. Ini kamu ini memang gak nyambung ya. Zuma ini memang mau membodoh-bodohi umat Islam, sedangkan di sini bukan kemudian dijelaskan seperti yang tadi dibacakan oleh Zuma di dalam Matius 27 ayatnya yang kelima ini ya. Coba. Nih. Jadi di sini kan dijelaskan gini. Matius mengatakan bahwa Yudas menggantungkan diri. Kisah Rasul 1 ayat 18 mencatat bahwa ia tewas karena jatuh. Barangkali. Nah, ini di sini ada kalimat barangkali. Yang dilakukan Yudas adalah menjatuhkan diri ke atas sebuah tonggak yang telah diruncingkan. Loh, kok tiba-tiba keluar? Sebentar ya. Ini mana ini? Nah, ini ya. Mati dengan menggantung pada masa itu hanya dilakukan dengan cara disalibkan. Jadi Yesus itu disalibkan. Nah, sedangkan Yudas di sini dijelaskan oleh Lukas bahwa dia ini matinya menggantung nih di sebuah tonggak. Jadi Anda ini harus bisa membedakan mana yang mati itu kemudian digantung yang artinya disalibkan, mana yang dia matinya itu gantung diri. Menggantung diri itu beda. Yesus bukan kemudian menyalibkan dirinya sendiri atau menggantungkan dirinya sendiri. Ini kan otak Anda yang bermasalah. Kok jadi Anda itu kemudian Anda cocok-cocok logikan, sedangkan di sini jelas beda. Anak kecil aja bisa memahami ini. Kenapa otak Anda mesti menclek kayak Muhammad menclek? Ya. Anda Yang tadi Pak, yang tadi Muhammad Anda tadi, ya silakan. Berikan saya dalil bahwasanya Muhammad itu terkutuk. Bukankah saya sudah memberikan tetapi Anda nggak bisa bantah? Di sini dikatakan ini, akan kami masukkan rasa takut ke dalam hati orang-orang kafir. Ini surah Al-Imran ayat 151. Pakai logikanya Zuma, pakai ya. Orang-orang kafir itu menutup diri kepada Allah. Ketika dikatakan di ayat ini mereka itu takut, mereka bukan takutnya sama Allah, tapi takutnya sama manusia. Nah, ini nabimu, surah Al-Ahzab ayat 37 dikatakan oleh Allah, kamu takut kepada manusia sedang Allah lah yang lebih berhak untuk kamu takuti. Jadi di sini jelas nabimu terkutuk karena nabimu takutnya sama manusia bukan sama Allah. Surah 66 ayat 1 lagi, Muhammad menghalalkan apa yang diharamkan oleh Allah, di mana nabimu taat. Ya, terus di sini saya tunjukkan lagi surah 80. Nih kamu itu menyembah setan Zuma. Nih lihat ya. Abasa ayat 3. Allah itu mengatakan ketika ada orang buta yang datang kepada Muhammad, dan di sini Muhammad ini nggak bisa melakukan mukjizat apa-apa, masa berpaling. Akhirnya Allah mengatakan ini, tahukah kamu barangkali dia ingin membersihkan diri dari dosa. Ini loh. Oke. Allah mengatakan barangkali ini Allah atau Allah Muhammad nih. Oke, saya kasih. Ya, oke. Sebentar ya, Zuma ya. Kamu nggak mampu Oke, jawab. Zuma sabar ya. Sabar Zuma. Nggak nyambung kamu ini. Sabar ya. Oke. Sebelum teman-teman, sebentar ya teman-teman ya. Terima kasih banyak lagi. Sebentar. Zuma terima kasih banyak ya. Ini Sebentar. penutup Ya, penutup ya. Sabar Zuma, saya bicara dulu ya. Zuma sabar dulu ya. Oke. Ya, jadi Zuma ini kau tolong sebentar Lus. Nanti kau tolong jawab pertanyaan saya tadi ya. Kau dari tadi tidak jawab. Saya bukan tanya tentang Nabi. Saya tadi kasih tunjuk surat Al-Jin, kemudian dalam surat Al-Hijr 42. Di sini sudah sangat jelas Allah mengatakan bahwa hamba-hambaku tidak akan pernah diganggu oleh iblis. Sekarang kena sihir, mati diracun. Kalau tidak kena sihir berarti orang kafir, berarti terkutuk. Kalian kan kutuk-kutuk kita orang kafir. Nah, sekarang hamba yang sesat, kau jelaskan tugasnya malaikat itu apa? Kenapa tidak sampai jaga nabimu? Kalau tidak jaga berarti mereka tidak jaga, berarti nabimu terkutuk begitu. Ini kan masalah terkutuk karena mati diracun. Karena firman Allah katakan di dalam surat 69 ayat 44 sampai 47, di situ dikatakan siapa yang melawan firman Allah akan mati kena racun.
uratku nadiku. Itu sudah jelas toh. Nah sekarang kau jawab, oke? Kalau kau tidak jawab berarti selesai. Kau dengan saya selesai. Kau lanjut dan teman-teman silakan. Itu aja. Saya sudah selesai jawab. Kau punya kitab. Silakan. Bentar ya, saya kasih besar kau. Bentar. Bentar Subah, saya kasih besar. Kau tidak jawab dari tadi. Tugasnya satpam ya. Kau jawab ya. Tugasnya satpam itu apa? Tugasnya malaikat. Silakan. Jadi gini Bom, kitab ayat lagi, yang kamu bawa itu Bom, tidak ada hubungannya dengan sihir atau apapun. Surah Al-Jin itu penjagaan Rasulullah tidak dari mengerti dia. wahyuan dari Al-Quranul Karim. Tidak ada hubungannya dengan sihir, tak ada hubungannya dengan itu semua. Lah kok nggak ada hubungannya? Kan Nggak ada Muhammad kena hubungannya. sihir. Dijaga. Tidak Kan Muhammad ada kena kemudian sihir. hubungannya dengan Al-Quran surah Aduh, Al-Jin yang parah. kamu bawa Nggak itu. usah jawab dia ya. Parah Ini ini. waktu saya. Diskusi Ini ini waktu parah saya. lu. Ini buktinya Al-Quran. Muhammad kena sihir. kok Illa belain. tansuruhu Kau bilang faqad itu wajar. nasarullah. Gimana sih? Iz ahzara. Gimana? Tadi Anda mewajarkan Muhammad kena sihir, sekarang Anda mengatakan tidak ada kena sihir. Itu kena mute Anda itu. Jawablah. Ya, jangan usah lompat-lompat kemana-mana. Itu kena mute Anda. Congorpedia diam dulu. Ini waktu saya. Congorpedia. Jawab Ini dulu. Congorpedia. Nggak ada hubungannya dengan data yang kalian bawa. Oke? Fokus. Yang Biar ini harus semua kamu terjawab. perhatikan itu Tuhanmu. Tadi Kenapa kutuk dia sudah- bisa dibunuh, sudah dijawab diludahi, 4 kali. ditampar? Nah, sekarang Itu. kau jawab gitu. Udah diam kau. Ya, jawab aja. Fokus. Dari tadi kau nggak jawab Suma, putar-putar Nggak bisa. Malu aku diskusi sama kamu. Waduh, ini kasihan umat Islam. Malu punya Suma nih. Nggak ngerti tugasnya satpam. Pantasan dia jadi satpam, dia tidak mau jadi satpam ya. Ini gimana? Nggak ngerti dia. Dia satpamnya di Jamban, Pak, di Jamban di Empang. Kasihan ini pengikut ajaran penjajah. Bukan, kau nggak ngerti yang kita tanya. Gimana sih? Kasihan. Tak ada hubungannya, aku bilang. Kok nggak ada hubungan? Bertugasnya satpam itu apa? Gimana sih? Gak ada hubungannya. Al-Quran surah Al-Jin dengan itu. Loh. Nah, ini giliran saya sekarang. Oke? Kalau orang tidak bisa terkutuk, Udah, tidak bisa diam. mati diracun. Diam. Kamu tahu Gimana? nggak apa bapaknya Pak Bom? Tahu nggak Diam. bapaknya Pak Bom? Diam. Jangan Anda tadi nggak Diam. Ini mendengarkan giliran dengan saya. baik. Oke? Kamu tahu nggak? Terkait dengan itu, Pak Bom? Congorpedia, ini waktu saya. Kamu tahu nggak pertanyaan Pak Bom? Bro, sebentar, yang lain diam, yang lain tenang, yang lain tenang, yang lain tenang. Pengikut Yang lain agama tenang. penjajah, Tenang diam. dulu, tenang dulu. Loh. Kau diam, setan, berisik kau. Pengikut agama penjajah, Ditanya dari diam. Tadi, kenapa Sabar. nabimu kena mati diracun? Pengikut Dari agama tadi kau penjajah, muterin diam. Alkitab, botol. Jangan Botol, tabir kau dengar penjajah ke bawah baik-baik. sini, ya. Santai. Ketika Nabi Jangan- mati diracun itu dikatakan dalam Tabiat. surah ya QS 15 Diskusi ya. dikatakan, Ini waktu saya. hanya hamba iblis, dengar baik-baik, hanya Ini hamba waktu iblis. saya, wahai. Itu iblis yang berkuasa pada hambanya. Gua tanya. Kutanya. Ketika nabimu, dengar baik-baik, ketika saya, nabimu kena racun, jawabanmu apa dari tadi? Ini waktu malaikat saja, tuh ngapain? Zuma, fokus. Malaikat tuh ngapain? Ini penyekus. Itu yang ditanya malaikat ngapain? Satpam. Jawab. Malaikat tuh ngapain? Lu jawab itu ya. Malaikatnya lagi ngembat anak kecil umur 6 Kenapa tahun. kalian panas? Kalian panas Jawab. kenapa? Apa tugasnya malaikat itu? Panas, Tuhannya mati. Sama-sama diam ya. Suma. Gua tanya tugas malaikat, kan kau pernah jadi satpam. Tugas satpam itu menjaga. Tugasnya. Iya, tugasnya malaikat itu apa, bro? Suma nih nggak ngerti pertanyaan ya. Tak ada hubungannya. Pertanyaan kau Kok nggak ada sama juga. hubungan? Yesus itu Apa Tuhan yang nggak ada dibunuh hubungan? kenapa? Yang ditanya justru itu apanya yang nggak ada hubungan sih? Hah? Lu ngerti nggak Hubungannya sih ayat tanya yang apa dari kamu tadi? bahas itu. Ini saya sedang mau membahas kenapa waktu saya diganggu. Kenapa? Bukan, kau membahas, kau jawab pertanyaanku dari Lah, saya tadi. sudah jawab dari tadi. Apa yang kau jawab? Tugasnya malaikat apa? Coba. Harus sesuai. Kenapa kau pasangkan Bukan, harus sesuai? tugasnya malaikat itu apa sih? Kenapa? Bentar Pak Bom. Kenapa? Biar saya yang ngurus. Malaikat ngapain? Kenapa Nabi lu nggak dijaga? Hah? Ini dalilnya nih. Penjagaan Allah. nih. Coba sekali. Malaikat tuh ngapain? Kenapa Nabi lu nggak dijaga? Ini nih dalilnya nih. Nih saya mau nunjukkan. Tapi kau nggak kasih saya kesempatan. Kita lihat ya. Oke, kita lihat. Jawabannya Oke. ya. Ya. Nah gitu dong. Silakan timer. Silakan timer. Dengarkan. Bismillahirrahmanirrahim. Illa tansuruhu faqad nasarahullahu iz rajahul ladina kafaru Thaniya snaini iz huma fil ghar Langsung aja artinya. iz yaqulu
Orang lagi baca kitab suci. Emang kupikir ini surat dari Romawi? Nah, pasti ini kan Emang waktu semua orang di saya. sini bisa ngartiin. Lah kamu suruh aku tuh yang dijawab. Kau artikan saja. Kamu suruh aku jawab kan? Ini Iya. Al-Quran, Itu bro. bukan kitab suci, kitab sampah. Ini mulutnya artikan saja sedikit langsung. palsu ini. Ini bukan di Arab. Lah. Sakit jiwa. Mungkin mana? Ini guliran saya sakit hatimu. Kamu kayak setan tidak bisa mendengarkan. Izhuma fil ghari iz yaqulu li sahibihi la tahzan. Innallaha ma'ana. Tap-tap layar teman-teman, tap-tap layar. Anzalallahu sakinatahu alaihi wa tidak jawab, Malah nyanyi. Apa aja? Oh ya udah, oke lah. Enggak, kalau Gimana sih orang ini? Langsung artinya. Kau pakai juga teknikmu menjawab. Langsung Kau baca artinya bahasa fokus. Yunanimu itu. biarin aja loh. Kenapa sih? Orang Islam juga Apa sih? malu lihat semua baca. Wa ja'ala kalimatal ladzina kafaru sufla wa kalimatullahi al ulya. Biarin aja. Wallahu Ini debat atau lomba ngaji ya? Debat atau lomba ngaji nih? Ya. dengar dong, guru mau menjawab. Dan jika kamu tidak kemudian mengatakan, sesungguhnya Allah telah menolong ketika orang-orang kafir mengusirnya, sedang dia salah seorang dari dua orang ketika keduanya berada dalam gua. Ketika itu ia berkata kepada sahabat, jangan engkau bersedih, sesungguhnya Allah bersama kita. Maka Allah menurunkan ketenangan kepada Nabi Muhammad dan membantu dengan bala tentara malaikat-malaikat yang tidak terlihat olehnya. Dan dia menjadikan seruan orang-orang kafir itu rendah. Dan firman Allah itulah yang tinggi. Allah maha perkasa, maha bijaksana. Ini Allah menjaga Rasulullah ketika dikatakan terkait dengan malaikat, serangan-serangan dari orang kafir, bukan dari Lalu sihir. kenapa kena sihir? Bukan dari sihir, tuyul. Itu beda. Paham? Paham? Kerjanya satpam apa? Hei, satpam kerja apa? Yang ditanya apa, yang dijawab apa? Sabar. Ayat 28 itu tak ada hubungannya. Ayo, dengan jin sihir, botol tak ada mana? hubungannya. Tolong jin botol. Oke. Aduh. Tak ada hubungannya itu. Yang ditanya Nah, apa, sekarang kamu yang jawab. permasalahannya Kau bisa jawab adalah atau tidak, Zuma? saya kan sudah jawab samamu. Tak ada hubungannya tuh. Ditanya apa, astaga. Aduh. Yang ditanya apa, dia jawab apa? Ini sakit jiwa mulai. Sodok Allah. Dengar. Botol Saya sudah lu. jawab ya. Nah, akibat itu dari kan ya menyembah adalah ketika Nabi ini kena waktu racun, saya, malaikat kenapa? itu kan disuruh jaga. Ini waktu Ngapain saya. jawabannya mana dari tadi, botol? Ini waktu saya. Biarkan saja Suma. Biarkan Suma saja, biarkan sudah Gitu teman-teman. dong. Biarkan dah. Ya, lanjut Suma, lanjut. Waktu saya habis berjalan. Iya, sudah lagi Sampai nemu 2 tadi. menit. Tadi lagi nemu. Lewati nih ya. Sehingga Yesus mengatakan, waspadalah kepada pengajaran nabi-nabi palsu. Buah-buah dari nabi palsu itu adalah memanggil aku Tuhan, bermujizat pakai nama Yesus, mengusir setan pakai nama Yesus, dan bermujizat pakai nama Yesus. Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka, enyahlah daripada aku, kalian semua adalah pembuat kejahatan. Kenapa demikian? Karena orang-orang yang memanggil Yesus Tuhan, bermujizat pakai nama Yesus dan seterusnya, itu adalah penyembah-penyembah manusia terkutuk. Paham? Akibat menyembah Anda manusia tidak terkutuk, menjawab Muhammad kena sihir gitu, akibat daripada tuyul. manusia terkutuk ini, sehingga lahirlah kalian penyembah manusia terkutuk yang diusir oleh Yesus. Enyahlah daripadaku, kalian semua pembuat kejahatan. Jedar. Yang terkutuk tuh kena sihir dan kena racun. Kau jawab. Malaikat tidak jawab berarti betul terkutuk. Terima kasih penyembah Yuda. Diam dulu. Bro. Penyembah Cuma. Yang lain di dulu sebentar ya. Itu diam. Pergi Aling. Kapan nih gua ngomong nih? Kapan nih ngomong nih? Kemana dia? Kemana dia? Kabur. Ya kabur. Tadi Zuma mengatakan bahwasanya Allah memerintahkan malaikatnya yang tak kelihatan menjaga si Muhammad. Lalu kenapa dia kena sihir? Dia bilang tak ada hubungannya. Abdul. Dudul. Naik, jangan kabur. Mana penjagaan belum selesai. Allahmu kepada si Muhammad? Kenapa dia kena Belum sihir? selesai. Sehingga dia Jangan penyakit kabur. ain. Apa itu penyakit ain? Penyakit kena sihir. Orang gila.
Lihat itu. Iya, kita akan bukakan data. Kita nggak bisa bohong-bohong. Isi Zuma juga bisa jawab. Dikasih pertanyaan, dia pergi ke Alkitab. Jangan-jangan dia ini oten ini, bukan Islam. Gak apa-apa sih. Ini mumpung masih banyak kambing di bawah ya. Jadi jelas ya. Zuma mengakui ya menurut pertanyaannya Pak Bom dan ditajamkan juga sama Kiamat dengan An-Nahl 99 bahwa Rasul Muhammad ya rasulnya umat Islam itu kafir karena bisa kena sihir. Ya, Muhammad bukan kafir orang yang beriman dan dia juga bukan orang yang bertawakal ya karena dia bisa kena sihir atau kuasa setan. Tadi Pak Jin kan datang makanya Zuma kabur. Itu Pak Jin tadi kasih kalian itu biar kasih itu Jin itu. Oh iya, thank you. Jin botolnya lepas. Tuhan berkati selalu yang sudah berbagi berkatnya ya. Nggak kebagian. Makanya Pak Bobo. Kasih saya gede Pak. Ya. Jadi Zuma itu kabur karena nggak bisa jawab. Ngapain? Dari tadi kita sudah jawab Alkitab kok. Nggak bisa jawab dia. Nabinya jadi kafir di sini ya. Penyakit ain merupakan penyakit yang sangat sering diperbincangkan oleh berbagai kalangan saat ini. Penyakit ain sangat sering diucapkan oleh kaum Hawa. Penyakit ain juga kerap kali menjadi apa ini? Menjadi hal yang perlu dikhawatirkan oleh mereka. Penyakit ain ini telah menjalar ke seluruh penjuru. Pada dasarnya penyakit ain ini merupakan penyakit jiwa atau spiritual yang berada di dalam tradisi Islam atau paham orang Muslim. Penyakit ain merupakan penyakit jiwa atau penyakit spiritual yang disebabkan oleh pandangan atau pengaruh negatif dan orang lain atau makhluk halus. Kiamat, tunjukkan hadisnya Muhammad itu kena penyakit ain. Kiamat, bukakan. Iya. Coba. Biar mereka tahu si Muhammad ini sakit jiwa, penyakit jiwa. Ya mau ganti. Tolong komentar di bawah yang mengganti Zuma siapa? Zuma melarikan diri. Silakan. Ketik bilang up. Taman Islam yang mengganti Zuma silakan. Zuma nggak mampu. Zuma nggak mampu. Umsu. Ketik aja up. Kalau Zuma nggak bisa menjawab, artinya nabinya udah jadi kafir. Yang Islam ya. Apa-apa. Silakan Kiamat. Tunjukkan penyakit ain. Nih. Kasih gede Kiamat. Sebentar. Penyakit jiwa. Sakit jiwa si Islam Muhammad. siapa sini ya? Islam siapa ini ya? Sebentar yang mana ya? Oke ini. Dia minta up ya. Sedangkan dulu. Kasih gede dulu deh Pak. Oke silakan. Biar tadi nyambung tadi sedikit sabar. tadi pembahasan Oke. kita ke si Zuma. Gue mute dulu ya. Oke, ini yang mau lawan Pak Bobo silakan. Yang mau ganti Zuma. Zuma melarikan diri ya. Saya nggak kick ya. Karena nggak bisa jawab. Kabur dia. Jadi penyakit ini ya karena pengaruh setan ini ya akan kena kepada orang-orang kafir ya, kepada orang penyembah setan. Tadi kan juga udah dijelaskan itu dalam surah Al-Nahl ayat 99 sampai 100. Ya, ini memang Muhammad ini kafir, teman-teman bisa baca di dalam Sunan Ibnu Majah 3518. Ya, di sini Sebentar, Jeff Colby ini Islam Kristen ya, pertanyaan lo ya. Jadi Jibril di sini meruqyah Muhammad, terus kemudian dikatakan dengan nama Allah aku meruqyahmu dari segala sesuatu yang Jeff Colby ini Kristen Islam. Dari setiap Kristen ya, Kristen nggak apa-apa Pak. Sebentar dikit lagi nih Pak. Penyakit N ini. Silakan Kiamat. Dan dari setiap penyakit ain, semoga Allah menyembuhkanmu. Itu. Iya, Nah, penyakit jadi ain. sebetulnya juga di dalam hadis Muslim yang 4059 ini yang Muhammad kena sihir ya oleh Labid bin Asyam ini yang menyihir Muhammad sampai mengigau karena kena sihir ini, kuasa setan ini. Jadi kuasa setan ini itu kena kepada Muhammad, padahal Muhammad ini sebenarnya tajalinya Allah. Allah terlihat surah 5 ayat 15. Dan di sini apa akibatnya? Kita bisa lihat Muhammad itu melihat pohon bagaikan kepala setan. Bentar. Ya. Ini ada nih di sini. Di atasnya ada nih ya. Di sihirnya pakai sisir serta mayang kurma. Kemudian di sini ini kulihat air sumur-sumur itu kemerah-merahan warnanya. Yang Islam di bawah mau naik silakan ya. Sebentar Kiamat. Yang teman Islam di bawah mau naik siapa? Silakan. Yang mau naik silakan. Orang gurundanya udah kabur Pak, apalagi umatnya. Jangan aja kita mau tanya. Ini ada pakai lemang siapa nih? Ya. Nah, ya, Islam kah? Alda Islam kah?
Sabar Pak. Waduh. Sebentar Ustaz Kiamat. Sebentar aja. Anda Islam kah? Sabar Pak Bom, Alda. bagi kiamat dulu Hah? jelasin. Nggak, Anda Islam bukan? Oke, saya akan Saya tanya, Anda Islam bukan? Sebentar Kiamat, sabar santai. ini loh, Anda Islam orang-orang bukan? ini kan suka menuduh saya itu si Alda itu. Saya kan on cam sekarang. Kalau sampai ada umat Islam yang bisa bantah dalil saya, dah. Gitu aja. Yang Islam silakan minta ya, yang Islam ya. Jadi buktikan ini hadis ini nggak sahih, ya. Ini hadis ini nggak sahih atau dalil-dalil yang tadi ditunjukkan, ya. Pak, mau perlu saya tunjukkan Muhammad ngajarin memperkosa, itu yang bisa bantah saya, buktikan saya itu memfitnah, nanti saya on cam, biar enak, gitu loh. Nih ya. Sedang ketika melihat pohon ini ya, pohon kurmanya kelihatan bagaikan kepala setan. Nah ini loh kuasa setan. Data bodong. Buktikan bro, ini nih. Kamu baca sendiri ya, cari. Buka bukunya tuh. Hadis Muslim 4059. Ayo, kamu cek sendiri. Jangan jadi orang bodoh lah. Dia bilang datanya bohong nih. Dia kan datanya bohong katanya kiamat nih. Kita kasih dia yang gede. Coba lu yang buka. Bro, kau berani kalau kamu bisa buktikan ini. Sebentar kiamat. Ya sebentar kiamat. Lu kan nuduh kiamat bohong. Nah lu coba sekarang lu yang buktiin coba. Gua kasih lu tempat gede, buka data lu. Saya Muslim 4059. Kiamat ini nggak berani menentukan datanya. 4059 Muslim. 2 4059. Kenapa dia berani? Karena dia tidak berani. 4059 mana datanya? Memang Islam. Mana 4059-nya mana? Menolak fakta. Umat Islam turun aja. menerima hoax, tapi menolak fakta. Turun. Ganti yang lain aja. Udah, nanti kita cari yang lain dulu, bentar ya. Kiamat sabar ya. Kita cari yang lain lah. Teman-teman Islam yang ekspor kita enak diskusinya. Yang sekelas ulama aja lah. Kalau Zuma nggak ada ilmunya. Iya. Sebentar ya, Asep bantu. Sebentar ya, kita jangan monolog ya, udah. Sabar, kita jangan monolog. Karena babi lidara, kasihan babi lidara ingin Zuma, tapi Zuma dikabur. Nggak kebagian gigi Zuma saya. Iya, karena dia tahu babi ada jadi lari. Udah tua pensiun. Pensiun. Ada nggak sih Oten yang nggak bahlul? Ayo coba gue mau lihat. Oke, silakan diskusi. Coba kita diskusi. Iya, Udah dikeroyok. Siapa yang keroyok? Di mute pula. Yang cerewet siapa? Kamu lagi sini diskusi nggak? Mau diskusi nggak? Enggak, udah. Coba kau jawab. Sudah punya itu kerjanya malaikat itu apa? Coba kalau tidak saya kasih turun. Parah. Apa Gini amat. Coba lu bantah. Enggak fire. Enggak swire. Lu ngomong apa sih swire? Swire itu bahasa apa? Nah, lu jelasin ya. QS 15 ayat 42 lo dikatakan apa? Cuma hamba iblis yang bisa berkuasa sama dia. Ya, kok bisa Nabi lu kena sihir itu kenapa? Udahlah, jangan goblok lah kalau jadi orang tuh. Lu jawab, kenapa? Kenapa Nabi lu bisa kena sihir? Iya, kan Al-Hijr 42 itu kan dikatakan bahlul gitu. Lu kan bilang kita bahlul lah, sekarang lu buktiin kita lu lebih pintar dari kita. Ketika Allah mau bilang ya Al-Hijr 42 itu cuma hamba iblis yang bisa disesatkan, semua hamba iblis yang iblis bisa berkuasa di situ. Kok bisa Nabi lu kena sihir? Coba lu jawab. Karena Allah nggak bisa. Ya lari lagi. Nggak ada ilmu mereka ini. Gurunya aja udah lari. Mana yang Islam yang pintar-pintar kan? Mana? Jawabannya karena Allah nggak ada kuasa, makanya Muhammad kena santet, kan gitu kan? Salah. Karena Allah dan iblis itu setara, Pak. Saling bersahabat. Bersahabat. Iya. WK, Elo, kenapa sih pertanyaan saya mereka nggak mau jawab ya? Gini, Allah sama iblis itu sama. Ya, iblis ya Allah ya iblis. Karena sama-sama bertakhta di atas air. Itu kan ada. Kita lihat. Iya. Hadisnya. 5032. Iya. Karena dia sama-sama arsinya di atas air. Jadi Allah SWT itu iblis, ya iblis Allah SWT, selesai beres gitu.
Iblis di neraka, Allah di neraka. Kan gitu kan? Iya. Surah 30. Makanya Allah Bidox. ketika Bidox 88 nih Kristen apa turun ke Islam? neraka kakinya keriput langsung. Alhamdulillah Bidox. Islam. Oh ya, silakan. Silakan, kau mau diskusi dengan siapa? Tinggal kau pilih. Ini kiamat ini kalau Oh sama saya, bisa. boleh Pak Bom, boleh, Mantap. boleh sama saya ya, sama saya. Silakan apa unek-unek kamu, apa yang kamu bisa Apa bantu? gejalamu? Apa yang bisa kamu bantu? Saya kira Kristen Prince atau Elo atau kata tokonya kiamat. Dosa apa kiamat? Dosa apa lu? Mantap. Iya, apa yang bisa kamu bantu gitu loh. Cuma Dia tadi langsung kan ke raja terakhir. hancur tuh tadi. Ini Rom, ini kayak Rom gimana ini? Aduh, main keroyokan Biarkan begini. aja Pak, mentalnya udah down ini orang. Ya silakan adik, silakan. Ayo. Saya heran sama kamu kiamat. Kamu baca kitab suci Al-Qur'annya nggak bisa kok mau jelasin Nabimu ke bisa, Juma. nabimu bisa ya? Oh bisa. Bisa Malah baca. dia- Oh berarti Quranmu bisa berarti. Penipu berarti. Kamu baca aja nggak bisa. Kamu tahu nggak surah Asal Al-Araf ayat terjemahan. 157 dengar. Katanya Cuma saya jelaskan Umi. tadi. Dengar dulu, Ini nggak ada Adek. sangkut pautnya dengan. Adek, dengarkan ini. surah Al-Araf ayat 157. Muhammadmu itu umi nggak bisa baca tulis. Mau saya tunjukkan semua pandangan ulama itu nggak bisa baca tulis. Kok bisa baca? Berarti penipu solo iblis. Bohong ya. Penipu. Al-Quran ya. Iya, Terjemahan. Al-Quran mah. Bodoks. Al-Quran apa? Ini lautan-lautan ini semua ini. Bodoks. Itu Quranmu palsu. Juma ya? sudah jelaskan semua. Ini nggak ada Kena sangkut lagi pautnya nih. nabinya. Ini mau di. Malah kalian kayaknya lebih paham Zuma dari itu orangnya. mengatakan nabimu kafir. Astaga, Islam. Kita lebih paham dari kalian yang bodoh. Kalian Quranmu cuman ganjal pintu. Orang Islam nggak pernah mana yang dibaca. percaya sama kalian semua nih ini? Iya, Baca iya aja umat kitab Kristen, Al-Quran umat nggak Kristen mana? Oke, juga yang mau percaya biar kepada teman-teman Zuma saya mau goblok tanya. itu. Teman-teman diam ya, begini ya bro ya. Zuma itu kan mantan satpam. Satpam itu tugasnya harus menjaga tuan rumah atau bos. Selama dia tidur nyenyak satpam yang jaga. Sebelum satpam tuan rumah dicuri, Jangan sampai mati diracun. Jangan sampai mati diracun. Itu satpam yang bertanggung jawab. Sama Allah memberikan kuasa kepada malaikat. Untuk malaikat jangan Nabi Muhammad. Sekarang pertanyaan saya bukan Nabi Muhammad. Kerjanya malaikat itu apa? Kerjanya apa? Sampai mati diracun. Apakah malaikat tahu bahwa malaikat kan diberi kuasa? Oh berarti malaikat tahu ya kalau Nabi memang terkutuk makanya nggak dijaga. Gitu. Itu maksud saya. Tadi kan kamu bahas tadi Al-Hajj kan. Cuma sudah jelaskan tadi itunya ada sangkut paut. Kau jawab pertanyaan enggak, kerjanya malaikat itu apa? Aduh, satu lagi botol juga ikut-ikut botol ya. Oh, betul. Kita tanya kerjanya malaikat itu apa? Main sama anak kecil umur 6 tahun. Jadi jaga Al-Quran, jangan sampai mati diracun. Loh, malaikat kerjanya apa? Kerjanya malaikat itu Ini bahas apa ini? orang. Yang surah Al-As tadi kan? Surat Al-Jin, Al-Jin 27. Ini kan bodoh sudah kan pindah lagi nih. kebiasaan. Kalau bodoh jangan dipiara dong. Punya kuping nggak dipakai begini. Udah dijelasin masih aja kayak Zumanya nih bodoks ya. Mana sih telinga kalian ini Islam? Botox. Kasih gede pak, kasih gede pak. Botox. Aku mau nyanyi pak, kasih gede. Iya, sabar ya. Penyembah berhala ini ya. Apa yang kalian begitu? Labaik Allahumma labaik sami mawon. Nah ini lakukan di tawaf muter-muter nih. Tawaf. Labaik Allahumma labaik. Nah ini lakukan.
saja. Labbaik Allahumma labbaik. Ana hubal. Mas Said. Hubal. Mas Said Bangga Islam sekali Kristen. Anda dengan hubal.